Halo, para penonton yang terhormat. Selamat datang di saluran curahan hati senja. Pulang kerja 3 jam lebih awal, aku bersembunyi di dalam lemari untuk memberi kejutan pada suamiku, tapi tak disangka aku malah melihatnya masuk ke kamar sambil memeluk Sinta, istri dari adiknya sendiri. Aku tersenyum dingin. Baiklah, karena kalian begitu suka bermain sandiwara, aku akan menyajikan sebuah pertunjukan yang tak akan kalian lupakan. Ada kalanya sebuah lelucon yang tampak sepele justru menjadi momen yang membongkar semua kebenaran pahit dalam hidup. Dan aku, seorang wanita yang telah menjalani separuh hidupku, tak pernah menyangka bahwa karena sebuah keisengan kekanak-kanakan, aku akan melihat wajah asli pria yang kucintai selama ini. Hari itu, aku pulang dari kantor 3 jam lebih awal dari biasanya. Listrik di seluruh gedung tiba-tiba padam, jadi semua karyawan diizinkan pulang. Saat aku melangkah keluar dari gerbang kantor, aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Sudah lama aku tidak memiliki sore yang sebebas ini. Tiba-tiba, aku ingin sekali memberikan kejutan untuk suamiku, Baskara. Dalam perjalanan pulang, aku mampir ke pasar. Kubeli daging sapi pilihan untuk membuat rendang, masakan kesukaan Baskara. Kupilih sayuran segar dengan saksama, membayangkan betapa nikmatnya makan malam kami nanti. Kami akan duduk berdua di meja makan, dalam kehangatan dan kenyamanan rumah. Gambaran-gambaran sederhana itu menari-nari di kepalaku. Dia pasti akan terkejut, tersenyum, bahkan mungkin memelukku seperti di awal-awal pernikahan kami. Tapi aku sama sekali tidak bisa membayangkan apa yang menantiku. Tiba di rumah, aku mendapati pintu depan tidak terkunci. Suasana di dalam terasa begitu sunyi. Aku pikir Baskara belum pulang, dan ibu mertuaku juga sedang tidak di rumah. Tiba-tiba, sebuah ide konyol terlintas di benakku. Aku ingin bersembunyi, dan saat Baskara pulang, aku akan melompat keluar untuk mengejutkannya. Seperti yang pernah kami lakukan di awal pernikahan kami, saat itu saking kagetnya dia sampai hampir menjatuhkan ponselnya. Memikirkan itu, aku tersenyum sendiri. Aku berjalan mengendap-endap ke kamar tidur kami, membuka pintu lemari pakaian, dan masuk ke dalamnya. Di ruang sempit yang beraroma pakaian kami yang familiar, aku merasa sedikit geli. Aku berkata pada diri sendiri, ini hanya sebentar. Dia pasti akan segera pulang. Tapi aku tidak menduga bahwa yang akan masuk ke kamar bukan hanya suamiku. Baru saja aku menutup pintu lemari dan mencoba mengatur napas, aku mendengar suara pintu depan terbuka, diikuti langkah kaki dan sebuah suara yang sangat kukenali. Suara ketukan sepatu hak tinggi terdengar jelas di keheningan rumah. Jantungku tiba-tiba berdebar lebih kencang, dan perasaan cemas mulai merayap di hatiku. Aku menahan napas, menyandarkan tubuhku ke dinding lemari, takut untuk bergerak sedikit pun. Pintu kamar terbuka, dan aku mendengar suara seorang wanita yang sangat akrab di telingaku. Itu Sinta, istri dari Yuda, adik suamiku, adik iparku sendiri. Aku bahkan belum sempat mencerna apa yang terjadi ketika mendengar langkah kaki mendekati tempat tidur. Dan setelah itu, aku melihat sebuah pemandangan yang hingga kini masih membuat napasku sesak setiap kali teringat. Suamiku, Baskara, masuk ke kamar bersama Sinta. Mereka tidak menjaga jarak sama sekali. Mereka bukan lagi kakak dan adik ipar seperti yang selalu mereka perlihatkan di hadapanku. Mereka berpelukan. Sebuah pelukan yang begitu alami dan terbiasa, tanpa sedikit pun rasa canggung. Aku berdiri di dalam lemari. Seluruh tubuhku seakan membatu, telingaku berdenging, tapi setiap kata yang mereka ucapkan terdengar begitu jelas dan dingin. Sinta menyandarkan kepalanya di bahu suamiku. Suaranya pelan, tapi sangat jelas. Bersama Yuda rasanya sesak sekali, Mas. Hanya di dekatmu aku merasa bisa bernapas. Suara itu bukan lagi milik adik iparku yang lemah dan rapuh seperti yang ku kenal. Suara itu lembut, genit, dan begitu familiar hingga membuatku merinding. Suamiku tidak mendorongnya. Sebaliknya, dia mengelus rambut Sinta dan berkata dengan suara pelan yang menenangkan, sudah kubilang, serahkan saja padaku, jangan banyak berpikir. Serahkan saja padaku, kalimat yang tak terhitung jumlahnya pernah ia ucapkan padaku. Kini ia katakan pada adik iparnya. Aku tidak merasakan apa-apa lagi, bukan marah, bukan sakit hati seperti yang orang bayangkan. Hanya kekosongan. Kekosongan yang membekukan hingga ke tulang. Aku berdiri di dalam lemari, mengepalkan tangan begitu erat hingga kuku-kukuku menancap ke telapak tangan, tapi aku tidak merasakan sakit. Aku hanya merasakan bagaimana segala sesuatu dalam hidupku, dalam keluarga ini, hancur berkeping-keping. Mereka terus berbicara. Kalimat-kalimat pelan, tawa kecil, semua itu bagaikan pisau yang mengiris hatiku. Aku tidak keluar, aku tidak berteriak, aku tidak menangis. Aku tidak tahu kenapa. Pada saat itu, aku justru tertawa. Tawa yang sangat pelan, nyaris tak terdengar,
tapi begitu dingin sampai aku merasa asing dengan diriku sendiri. Hanya ada satu pikiran di kepalaku. Jadi, seperti ini semua telah terjadi. Sudah begitu lama. Berarti, akulah orang terakhir yang tahu. Dan seketika itu, muncul pikiran lain. Bukan lagi rasa sakit, tapi kejernihan. Aku bertanya pada diriku sendiri, jika aku keluar sekarang, apa yang akan kulakukan? Membuat keributan, berteriak, memohon penjelasan? Tidak. Aku tidak mau menjadi wanita menyedihkan seperti itu. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungku, dan tetap berdiri di kegelapan lemari, mendengarkan semuanya dalam diam sampai akhir, merekam setiap kata, setiap intonasi. Lalu aku tersenyum. Kali ini bukan senyum tanpa sadar, melainkan senyum yang disengaja. Baiklah. Karena kalian suka bermain sandiwara di belakangku, aku akan menyajikan sebuah pertunjukan yang lebih serius untuk kalian. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Hanya ketika mereka telah meninggalkan kamar, ketika pintu depan tertutup, barulah aku perlahan membuka pintu lemari. Kamar itu masih sama seperti saat aku masuk tadi. Hanya saja, wanita yang keluar dari lemari itu bukan lagi wanita yang sama seperti beberapa jam yang lalu. Aku merapikan rambutku, membenahi pakaianku, dan menatap cermin. Wajahku terlihat biasa saja. Tidak ada yang akan menyangka apa yang baru saja terjadi. Aku keluar dari kamar, berjalan ke dapur, dan meletakkan tas belanjaan di atas meja. Semuanya berada di tempatnya. Rumah ini begitu familiar. Hanya hatiku yang telah berubah total. Aku tidak lagi ingin bertanya, tidak lagi ingin percaya. Aku hanya punya satu tujuan. Membuat mereka membayar, bukan dengan air mata, tapi dengan sandiwara yang telah mereka mulai. Dan kali ini, akulah yang akan menulis naskahnya. Aku berdiri lama di dapur hari itu. Tanganku masih bertumpu pada tas belanjaan yang belum sempat kubongkar. Daging yang kubeli untuk makan malam masih terbungkus plastik kresek. Di sayuran, masih ada tetesan air dari pasar. Semua di hadapanku masih sama seperti sebelumnya. Hanya hatiku yang tidak lagi sama. Dan pada saat-saat membeku itulah, peristiwa-peristiwa dari tahun-tahun sebelumnya mulai bermunculan di kepalaku. Jelas, hingga ke detail terkecil. Setiap wajah, setiap kata, setiap kali aku meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Aku dan Baskara telah menikah selama tepat 5 tahun. Dibandingkan banyak pasangan lain, pernikahan kami tidak terlalu mewah, tapi dari luar semuanya tampak stabil. Dia memiliki bisnis bahan bangunan, dan aku bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan swasta. Uang di rumah sebagian besar aku yang mengelola. Aku mencatat semua pemasukan dan pengeluaran, dari gaji kami hingga pembelian besar. Semuanya kuatur dan kurencanakan. Baskara sering berkata pada teman-temannya, biar istriku yang pegang uang, lebih aman. Aku ini boros. Setiap kali mendengarnya, hatiku terasa hangat, berpikir bahwa suamiku begitu mempercayaiku. Keluarga suami tidak besar. Ayah mertuaku sudah lama meninggal. Di rumah hanya ada ibunya, Ibu Wati. Baskara adalah putra sulung, dan di bawahnya ada adiknya, Yuda. Yuda lebih muda 4 tahun dari Baskara, dan karakter mereka sangat berbeda. Jika Baskara selalu berusaha tenang, tidak banyak bicara, dan tahu cara mengalah, maka Yuda adalah kebalikannya. Dia impulsif, melakukan apapun yang dia mau, hidup untuk hari ini, dan tidak suka diatur. Sejak aku masuk ke keluarga ini sebagai menantu, aku melihat bahwa Yuda bukanlah tipe orang yang serius bekerja. Dia berganti pekerjaan seperti berganti baju. Hari ini dia menjadi sales, beberapa bulan kemudian aku dengar dia berinvestasi di kedai kopi bersama temannya. Tak lama, kedai kopi itu tutup. Berapa banyak uang yang dia hasilkan, tidak ada yang tahu, tapi pakaiannya selalu necis, dan ponselnya selalu model terbaru. Jika teman-temannya mengajak minum-minum, dia langsung berangkat. Ada kalanya selama sebulan penuh dia tidak memberi ibunya sepeser pun, tapi dia sangat suka pamer dan dipuji. Ibu mertuaku sangat memanjakan putra bungsunya itu. Dia sering berkata, nasib Yuda itu berat, waktunya saja yang belum tiba. Padahal dia yang paling cerdas di keluarga ini. Lama-kelamaan, aku terbiasa dengan itu. Di rumah ini, apapun yang dilakukan Yuda, benar atau salah, selalu ada pembenarannya. Dulu aku hanya tidak suka, tapi tidak pernah memikirkan hal yang lebih dalam. Baru belakangan aku sadar, pemanjaan buta inilah yang menghancurkan seluruh keluarga. Sekitar setahun setelah pernikahanku dengan Baskara, Yuda membawa Sinta untuk berkenalan. Sinta saat itu terlihat sangat muda, dengan kulit putih, wajah mungil, bicaranya pelan, dan selalu menyapa semua orang dengan sopan. Dia bekerja di sebuah toko kosmetik. Keluarganya tidak kaya,
jadi awalnya semua orang berpikir dia akan menjadi istri yang pendiam dan penurut. Aku sendiri juga berpikir begitu. Aku bahkan merasa kasihan padanya, karena menikah dengan pria seperti Yuda berarti siap untuk menderita. Dan memang benar, kehidupan Sinta setelah menikah tidak setenang yang dibayangkan. Yuda tidak hanya suka berfoya-foya, tapi juga pencemburu yang aneh. Kecemburuannya bukan karena cinta yang mendalam, tapi lebih karena menganggap istrinya sebagai miliknya. Dia suka mengontrol, menunjukkan kekuasaannya, dan memaksa orang lain untuk tunduk. Ponsel Sinta bisa diambil dan diperiksa oleh Yuda kapan saja. Dia membaca semua percakapannya dengan teman dan rekan kerja, baik pria maupun wanita. Suatu kali saat makan malam, melihat istrinya tersenyum saat membalas pesan, Yuda merebut ponselnya, membantingnya ke meja, dan membentak, tertawa, "Dengan siapa kamu? Sudah bersuami masih saja genit." Sinta saat itu hanya menunduk dan bergumam bahwa dia sedang berkirim pesan dengan teman kerjanya. Tapi Yuda tidak pernah mau mendengar penjelasan. Semakin Sinta membela diri, semakin keras dia berteriak. Ibu mertuaku yang duduk di sebelahnya tidak menegur Yuda, hanya menghela napas. Wanita yang sudah menikah memang harus bisa menjaga sikap, biar suaminya tidak marah. Mendengar itu, tenggorokanku terasa tercekat. Tapi itu urusan keluarga mereka, aku tidak bisa terlalu ikut campur. Suatu kali, masalahnya menjadi lebih parah. Hari itu, Sinta terlambat pulang kerja hanya 15 menit karena ada stok opname di akhir bulan. Begitu dia tiba di halaman dan memarkir motornya, Yuda melesat keluar dari rumah, merenggut helm dari kepalanya, dan mulai memakinya di depan semua orang. Dia berteriak, "Dari mana saja kamu sampai jam segini? Atau kamu janjian dengan seseorang?" Sinta menangis dan dengan gemetar berkata bahwa manajernya menahannya untuk memeriksa barang. Tapi Yuda tidak percaya. Dia merebut ponsel istrinya dan menghancurkannya di aspal. Aku berdiri di pintu dapur melihat kejadian itu, dan seluruh tubuhku terasa dingin. Sementara itu, ibu mertuaku hanya berlari keluar, menarik lengan Yuda, dan berkata, sudah, ayo masuk, nanti ditertawakan tetangga, kalau ada masalah, selesaikan di dalam." Tidak ada satu kata pun teguran, tidak ada upaya untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Setelah itu, Sinta mulai lebih sering mengadu pada ibu mertua. Suatu kali saat aku sedang memasak, aku mendengar dia duduk di ruang tamu sambil sesenggukan, mengatakan bahwa hidup dengan Yuda seperti duduk di atas bom waktu, jika dia pulang terlambat semenit saja, dia akan diinterogasi dan dicurigai. Ibu mertuaku, setelah mendengarkan, hanya menepisnya. Laki-laki memang terkadang emosional. Sebagai istri, kamu harus sabar dan lembut. Barulah rumah tangga akan damai. Begitulah semua keluhan Sinta dianggap sebagai hal biasa. Tidak ada yang benar-benar membelanya. Tidak ada yang memaksa Yuda untuk berubah. Sejak saat itu, Sinta mengubah taktiknya. Dia berhenti sering mengadu pada ibu mertua dan beralih pada Baskara. Awalnya, itu hanya hal-hal kecil yang mudah memancing simpati. Kadang dia meminta Baskara, kakak iparnya, untuk mengantarnya berbelanja karena takut Yuda marah. Kadang dia berdiri di gerbang memanggil Baskara hanya untuk bicara sebentar, meyakinkan bahwa di rumah ini hanya Baskara yang mau mendengarkannya. Suatu kali, aku melihatnya duduk di tangga belakang rumah dengan mata sembab, sementara Baskara berdiri di sebelahnya dan berkata dengan suara pelan, sudah, tenanglah. Nanti aku bicara dengan Yuda." Jujur saja, pada awalnya melihat hal itu, aku tidak curiga sama sekali. Sebaliknya, aku menganggap suamiku adalah orang yang baik. Aku pikir, di rumah di mana semua orang entah memihak atau acuh tak acuh, tindakan Baskara membela adik iparnya adalah hal yang benar. Aku bahkan pernah berkata padanya, "Kamu juga jangan terlalu ikut campur, nanti Yuda tersinggung." Baskara saat itu menoleh padaku dan tersenyum lembut. "Hanya kasihan saja, itu saja. Siapa juga yang mau ikut campur urusan rumah tangga orang?" Dan aku percaya bahwa suamiku hanya pandai mendengarkan. Aku percaya bahwa Sinta hanyalah gadis malang yang putus asa mencari sandaran sementara di rumah suaminya. Aku percaya bahwa percakapan mereka hanya sebatas kata-kata simpati. Dan justru karena aku terlalu percaya, aku tidak melihat apa yang tumbuh tepat di depan mataku. Sekarang, mengenang masa lalu, aku sadar bahwa beberapa bahaya tidak datang seperti sambaran petir atau tabrakan mendadak. Bahaya itu datang setiap kali orang membiarkan diri mereka melangkahi batas kecil, lalu batas kecil lainnya. Terus begitu sampai semuanya menjadi terlalu jauh dan tidak ada yang bisa berhenti. Dan aku, saat itu, dengan naifnya berpikir bahwa itu hanyalah rasa iba, tidak tahu bahwa aku sedang memelihara ancaman di dalam rumahku sendiri.
Apa yang dimulai dengan kata kasihan bisa dengan sangat mudah berubah menjadi perasaan lain, terutama ketika para pelakunya dengan sengaja membiarkannya terjadi dan tidak ada yang mencoba menghentikan mereka. Setelah periode di mana Sinta sering mencari Baskara untuk mengeluh, segalanya di rumah kami mulai berubah, dengan cara yang sulit dijelaskan. Jika dilihat dari luar, kami masih keluarga yang sama. Tapi aku, yang hidup di dalamnya, merasakan bagaimana batasan antara yang benar dan yang salah perlahan-lahan terkikis. Awalnya hanya pesan-pesan yang masuk di malam hari. Terkadang saat aku dan suami sedang makan malam atau bahkan sudah berbaring di tempat tidur, layar ponsel Baskara tiba-tiba menyala. Dia akan mengambilnya, sedikit mengernyitkan dahi, lalu berjalan keluar ke teras atau halaman belakang. Awalnya, dia masih memberitahuku sepintas lalu, Sinta kirim pesan. Mungkin bertengkar lagi dengan Yuda. Mendengar itu, aku merasa tenang, berpikir dia hanya mencari dukungan dari kakak iparnya untuk curhat. Suatu kali, aku tidak sengaja melihat beberapa baris pesan di layar saat ponsel Baskara tergeletak di meja. Hanya beberapa kata yang melintas sekejap, tapi aku sempat membacanya. Yuda mencurigaiku lagi. Aku lelah sekali, dan langsung disusul pesan lain. Aku tidak punya siapa-siapa lagi untuk bicara. Saat itu, aku benar-benar merasa kasihan padanya. Seorang gadis menikah dengan pria pencemburu, terus-menerus diinterogasi. Di keluarga, tidak ada yang membelanya. Jika dia berpaling pada kakak iparnya untuk curhat, itu belum terlalu buruk. Tapi pesan-pesan itu menjadi semakin sering. Awalnya beberapa hari sekali, lalu hampir setiap malam. Baskara, yang tadinya hanya membalas dengan kalimat-kalimat pendek, mulai menghabiskan waktu lebih lama untuk berkirim pesan. Suatu kali saat menyiapkan makan malam, aku sudah 2 atau 3 kali memanggilnya untuk makan, tapi dia masih duduk di ruang tamu, terpaku pada layar ponselnya sambil mengetik dengan cepat. Ketika aku mengingatkannya lagi, dia hanya menjawab singkat, makan saja duluan. Aku balas pesan dia sebentar. Dia lagi ada masalah. Sekali tidak apa-apa, 2 kali bisa dimaklumi. Tapi ketika itu terjadi terus-menerus, aku mulai merasa tidak nyaman. Kemudian, dari pesan, mereka beralih ke panggilan telepon. Suatu malam, hampir pukul 11, aku baru saja akan terlelap ketika mendengar getaran ponsel. Baskara dengan cepat duduk, melihat layar, dan berjalan keluar. Aku berbaring di kamar dan mendengar suaranya berbicara pelan di koridor. Aku tidak bisa menangkap kata-katanya, hanya potongan-potongan kalimat seperti, "Iya, aku mengerti. Sudah, jangan menangis, tenanglah." Malam itu dia kembali ke tempat tidur jauh lebih lama, dan aku berbaring memunggunginya, merasakan sesuatu yang tidak enak di hati yang tidak bisa kujelaskan. Aku mulai lebih memperhatikan, dan semakin aku mengamati, semakin aku melihat bahwa Baskara memberikan lebih banyak waktu pada Sinta daripada yang seharusnya. Suatu hari Minggu, aku menyiapkan makan siang dan tidak bisa menemukan suamiku. Ketika aku sudah menata meja, aku melihatnya berdiri di luar, berbicara dengan Sinta. Mereka berbicara tentang sesuatu begitu lama hingga sup yang sudah kutuang harus kupanaskan untuk kedua kalinya. Ketika aku bertanya, Baskara menjawab singkat. Yuda cari gara-gara lagi sama dia. Aku keluar untuk mendengarkannya. Mengatakan itu, wajahnya seolah-olah aku menanyakan sesuatu yang sangat sepele. Puncaknya adalah suatu malam ketika Yuda pulang dalam keadaan mabuk. Sinta berlari ke rumah kami dengan mata merah, rambut acak-acakan, dan wajah pucat. Dia masuk, duduk di kursi, dan menangis terseduh-seduh. Aku sedang membersihkan sayuran di dapur, mendengar keributan dan keluar. Aku melihat Baskara sudah duduk di sebelahnya. Sinta mengeluh bahwa Yuda memeriksa tasnya, mengobrak-abrik ponselnya, dan memakinya dengan kata-kata kasar. Sambil berbicara, dia semakin mencondongkan tubuhnya ke arah Baskara. Suaranya menjadi lebih lembut, dan tangannya terus-menerus menyeka air mata. Aku berdiri di sana, melihat pemandangan itu, dan tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman. Bukan karena adik iparku datang untuk menangis, tapi karena betapa dekatnya dia duduk dengan suamiku, begitu dekat hingga lutut mereka hampir bersentuhan. Dan Baskara sepertinya tidak melihat ada yang salah dengan itu. Dia bahkan menuangkan air untuknya dan memberinya tisu. Ketika aku dengan lembut memberikan komentar, hanya dengan satu kalimat, "Sinta, duduknya agak jauhan sedikit, nanti dilihat tetangga tidak enak," Baskara langsung membentakku. Suaranya saat itu begitu dingin dan kesal hingga aku terpaku. "Kamu tidak lihat dia sedang sedih? Kamu ini kakak ipar, bukannya bersimpati malah seperti ini." Kata-kata itu seperti siraman air dingin. Aku membeku selama beberapa detik, terkejut dan tersinggung. Sejak kapan komentarku yang biasa saja dianggap sebagai sifat picik? Aku belum sempat mengatakan apa-apa ketika ibu mertuaku masuk. Tanpa memahami situasinya, dia langsung membela.
Memangnya dia mau lari ke siapa lagi kalau bukan ke kakak iparnya? Pikiranmu itu aneh-aneh saja. Di rumah sedang ada masalah, bukannya menenangkan, malah pasang muka masam. Begitulah, dalam satu malam, aku berubah dari seorang istri yang khawatir tentang suaminya menjadi wanita picik dan egois. Dan Sinta, dari seseorang yang perilakunya semakin provokatif, berubah menjadi korban malang yang membutuhkan perlindungan. Dia duduk di sana, dengan mata merah, bibir cemberut, dan menatapku dengan pandangan yang lemah sekaligus menyedihkan. Jika aku bukan orang yang berdiri di tengah-tengah rumah ini, mungkin aku sendiri akan percaya bahwa dia benar-benar tidak bersalah. Sejak hari itu, aku mulai merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Setiap kali Sinta muncul, suasananya berubah. Begitu aku sedikit mengernyitkan dahi atau terdiam lebih lama, ibu mertuaku akan langsung menyindir seolah-olah aku mempersulit adik iparku. Dan Baskara menjadi semakin tidak sabar denganku. Suatu kali aku hanya bertanya, Sinta belakangan ini ada masalah apa, kok terus-terusan telepon kamu? Dia langsung memotong, jangan membesar-besarkan masalah. Dia sedang susah. Jangan ditambah-tambahi. Kata-kata itu membuatku terdiam, karena jelas bukan hanya Sinta yang sedang susah. Aku juga istrinya, juga tinggal di rumah ini. Aku juga punya perasaan, punya harga diri. Tapi aku tidak mengerti, sejak kapan perasaanku tidak lagi penting. Begitu Sinta menangis, begitu dia mengeluh, semua orang langsung memihaknya. Sedangkan aku, cukup mengatakan satu kata saja untuk dicap sebagai wanita picik dan tidak tahu berterima kasih. Lalu terjadilah sesuatu yang membuatku berhenti membohongi diriku sendiri. Hari itu aku pulang kerja sedikit lebih awal. Begitu aku masuk lewat pintu belakang, aku mendengar percakapan pelan di sudut halaman. Aku hendak langsung ke dapur, tapi kemudian aku melihat Baskara berdiri memunggungiku, dan Sinta berdiri di hadapannya. Mereka sedang berbicara tentang sesuatu. Aku belum sempat mendekat ketika melihat tangan Sinta mendarat di atas tangan Baskara, bukan sentuhan tak sengaja, melainkan sebuah genggaman yang jelas. Aku membeku di tempat. Pada saat yang sama, Baskara berbalik dan melihatku. Dia terkejut dan hampir seketika menarik tangannya. Sinta juga melepaskannya, tapi kemudian hanya menunduk seolah tidak terjadi apa-apa. Jantungku berdebar begitu kencang. Sepertinya aku bisa mendengar detaknya sendiri. Aku berjalan mendekat, menatap mereka berdua, dan bertanya dengan sangat tenang, meskipun di dalam hatiku semuanya bergejolak. Kalian sedang apa di sini? Baskara menjawab lebih dulu, sangat cepat dan singkat. Dia ada masalah dengan suaminya, aku sedang menenangkannya. Itu saja. Tidak ada penjelasan tambahan, dan dia tidak menatap mataku lebih dari sedetik. Sedangkan Sinta mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis. Senyum yang tampaknya tidak berbahaya, tapi membuatku merasa dingin. Dia berkata pelan, jangan berpikir yang tidak-tidak tentang saya, Mbak. Saya hanya menganggap Mas Baskara sebagai sandaran. Sebuah kalimat yang sekilas terdengar masuk akal, tapi entah kenapa, mendengarnya membuat punggungku merinding. Sandaran macam apa yang harus sampai berpegangan tangan, mencari pertemuan di sore hari, terus-menerus mengirim pesan, dan membuat suamiku meninggalkan makan malamnya? Aku sangat ingin bertanya langsung, tapi sekali lagi aku menelan kata-kataku. Aku menatap Baskara. Dia menghindari tatapanku. Aku menatap Sinta. Dia menunduk. Wajahnya masih terlihat begitu lembut. Dan pada akhirnya, seperti berkali-kali sebelumnya, aku kembali berkata pada diriku sendiri bahwa mungkin semua nyubuhun melewati batas. Mungkin ini hanya batas yang kabur antara simpati dan keintiman. Mungkin aku sendiri yang terlalu sensitif karena dalam waktu singkat melihat terlalu banyak hal yang tidak baik. Tapi sekeras apapun aku mencoba menenangkan diri, aku tidak bisa menyangkal satu hal, sejak hari itu, kecemasan yang nyata telah bersarang di hatiku. Aku berharap kecemasan di hatiku ini hanya perasaan sementara, bahwa semuanya akan mereda ketika Yuda menjadi tidak terlalu emosional, ketika Sinta belajar menjaga jarak, ketika Baskara mengerti apa yang membuatku resah. Tapi hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Ada hal-hal yang sekali melintasi batas pertama, tidak akan berhenti, melainkan terus merangsek sedikit demi sedikit, sampai orang yang mengamati tidak lagi bisa memahami di mana batas itu berada. Setelah aku melihat Sinta memegang tangan Baskara di sudut halaman, situasi di rumah tidak membaik seperti yang kuharapkan, malah sebaliknya menjadi semakin tegang. Yuda sepertinya semakin kehilangan kendali. Dia tidak hanya memeriksa ponsel istrinya seperti dulu, tapi juga mulai mengawasi Sinta seperti seorang narapidana. Suatu kali, saat melewati ruang tamu mereka, aku melihat ada kamera kecil terpasang di sudut dinding. Awalnya aku pikir Yuda memasangnya untuk keamanan rumah, tapi kemudian aku dengar dia sengaja memasangnya untuk mengawasi kemana Sinta pergi, apa yang dia lakukan, dengan siapa dia bicara saat sendirian di rumah. Sejak saat itu,
Sinta punya lebih banyak alasan untuk datang ke tempat kami. Kadang dia bilang di sana terasa sesak, dia takut bahkan untuk bernapas di bawah kecurigaan. Kadang dia bilang Yuda, setelah melihat rekaman CCTV, kembali membuat keributan. Dia tidak tahan dan terpaksa datang ke tempat kami untuk duduk sebentar. Awalnya ibu mertuaku masih mengatakan sesuatu demi kesopanan, seperti, "Sudahlah, suami istri selesaikan masalah kalian di kamar. Jangan lari ke sana kemari." Tapi sambil mengatakan itu, dia tetap membiarkan Sinta datang. Dan Baskara selalu siap menerimanya. "Biarkan dia di sini, Bu. Biar dia istirahat sejenak." Perlahan-lahan, fakta bahwa Sinta menghabiskan lebih banyak waktu di rumah kami menjadi sesuatu yang sangat biasa. Dan ketika sesuatu menjadi biasa, orang berhenti memperhatikan apa yang tidak normal. Suatu sore, setelah menyiapkan makan malam, aku pergi ke ruang tamu dan melihat Sinta sudah duduk di sana, memeluk bantal dengan wajah sedih. Baskara duduk di sebelahnya, mencondongkan tubuh ke arahnya, dan menanyakan sesuatu dengan pelan. Aku masuk, dan tidak ada yang terkejut, tidak ada yang merasa perlu mengubah posisi. Kealamian inilah yang paling menggangguku, dan suatu hari, tepat di hadapanku, Sinta mulai bersikap begitu bebas hingga melampaui semua batas kesopanan. Hari itu, seluruh keluarga sedang duduk menonton TV setelah makan malam. Aku baru saja keluar dari dapur, dan melihat Sinta duduk begitu dekat dengan Baskara, hingga hampir tidak ada ruang di antara mereka. Ketika adegan menakutkan muncul di layar, Sinta secara naluriah mencondongkan kepalanya dan bersandar di bahu Baskara, seolah itu adalah gerakan yang biasa. Baskara tidak menghindar. Dia hanya tertawa kecil dan berkata, "Kenapa kamu begitu takut?" Aku membeku. Aku berdiri di sana selama beberapa detik, tidak percaya dengan mataku. Jika aku tidak ada di sini, sampai sejauh mana kealamian mereka akan berlanjut? Aku meletakkan gelas air di atas meja, sedikit lebih keras dari biasanya. Suara denting kaca yang kering membuat mereka berdua menoleh. Sinta menegakkan tubuhnya, tapi tidak ada sedikit pun rasa malu di wajahnya. Sedangkan Baskara menatapku dengan sedikit kejengkelan, seolah-olah akulah yang merusak suasana, bukan mereka. Aku mencoba berbicara setenang mungkin, hanya mengucapkan satu kalimat, "Sinta, tolong duduk yang lebih sopan." Aku tidak berteriak, tidak memaki, dan tidak menyindir. Komentar seperti itu bagiku sudah merupakan puncak pengendalian diri. Tapi Sinta menatapku dengan mata penuh rasa tersinggung dan perlahan menjawab, "Hidupku sudah penuh tekanan, Mbak. Tolong jangan mempersulitnya lagi." Mendengar itu, aku hampir tertawa. Dia bersandar pada suamiku, duduk merapat padanya tepat di hadapanku, dan aku yang dianggap mempersulit hidupnya? Aku belum sempat mengatakan apa-apa ketika Baskara menoleh padaku dan langsung menegur, "Kamu sudah keterlaluan. Dia sudah cukup menderita, jangan kamu tekan lagi." Suaranya tidak keras, tapi cukup dingin untuk membuatku membeku. Aku menatapnya, berpikir aku salah dengar. Bukan aku yang duduk merapat dengan adik ipar, bukan aku yang membiarkan adik ipar bersandar di bahuku. Dan hanya karena satu komentar, aku menjadi orang yang menindas orang lain. Ternyata, di rumah ini, entah sejak kapan, konsep benar dan salah telah dibalik. Ibu mertuaku, mendengar keributan, juga keluar dari dapur. Tanpa memahami situasinya, melihat wajah Sinta yang berlinang air mata, dia langsung mendengus dan berkata, "Kulihat-lihat, Sinta jauh lebih baik darimu. Dia sudah sabar menghadapi semuanya, apalagi yang kamu mau?" Kata-kata itu seperti sebuah tamparan, manis tapi sangat menyakitkan. Aku berdiri di tengah ruang tamu, di hadapanku ada suami, di sebelahku ibu mertua, di seberangku adik ipar, dan tiba-tiba aku merasa begitu sendirian, seolah-olah aku adalah orang asing. Belum pernah aku merasa begitu terisolasi di rumahku sendiri. Sejak hari itu, Sinta menjadi lebih berani. Dia berhenti berpura-pura malu dan hati-hati. Setiap kali datang ke tempat kami, dia langsung duduk di sebelah Baskara seolah sudah kebiasaan, dan terus-menerus mengeluh bahwa suaminya mencurigainya, mengontrolnya, bahwa dia hidup dalam suasana yang menyesakan. Setiap kalimatnya dibungkus dalam selubung kelemahan, tapi semakin aku mendengarkan, semakin aku merasa ada sesuatu yang sangat diperhitungkan dalam kelemahan itu, sesuatu yang pandai memilih waktu dan orang yang tepat untuk bergantung. Dan Baskara, entah sejak kapan, berhenti menjadi sekadar kakak ipar yang bersimpati, dia mulai sepenuhnya memihak Sinta. Lalu terjadilah apa yang paling kutakutkan, meskipun saat itu aku belum berani menyebutnya dengan namanya. Suatu malam sekitar pukul 10, terdengar gedoran keras di gerbang. Yuda menerobos masuk ke rumah, mabuk berat, dengan mata merah dan pakaian kusut. Melihat Sinta duduk di ruang tamu, dia melompat ke arahnya, mencengkeram lengannya, dan menariknya berdiri dengan kasar.
Seluruh rumah gempar. Sinta menjerit kesakitan, dan Baskara langsung melangkah maju untuk menahan Yuda, membentak, "Apa yang kamu lakukan? Kalau ada masalah, bicara baik-baik." Yuda mendorong kakaknya, menunjuk wajah Sinta, dan mulai memakinya. "Di sini kamu curhat atau melakukan hal lain? Kamu pikir aku bodoh?" Kata-kata itu membuat tulang punggungku terasa dingin. Bukan karena kasar, tapi karena untuk pertama kalinya, apa yang selama ini hanya berani kucurigai dalam hati, diucapkan dengan lantang oleh orang lain. Pada saat itu, aku melihat dengan jelas bagaimana wajah Baskara menjadi gelap, dan Sinta langsung menutupi wajahnya dengan tangan dan menangis terseduh-seduh. Ibu mertuaku berlari untuk melerai, berteriak pada Yuda karena membuat keributan di tengah malam. Akhirnya, setelah pertengkaran singkat, Yuda berhasil menyeret Sinta pulang, tapi cerita belum berakhir. Keesokan paginya, Sinta datang lagi, terlihat lebih menyedihkan dari sebelumnya. Ada memar di pergelangan tangannya, matanya bengkak, suaranya serak. Dia duduk di hadapan Baskara dan menangis, menceritakan bahwa semalam suaminya memukulinya, menuduhnya secara tidak adil, dan menghinanya. Sambil bercerita, dia menatap Baskara seolah-olah berpegangan pada satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya. Aku duduk di dekatnya, tapi merasa tidak terlihat karena tatapan yang diberikan Baskara pada Sinta saat itu benar-benar berbeda. Itu bukan lagi tatapan simpati, bukan kelemahan sesaat dari seorang pria yang membela yang lemah. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih berat, lebih berbahaya. Sebuah perasaan yang cukup dengan sekali lihat saja sudah bisa dipahami. Semua batasan telah runtuh. Dan pada saat itulah aku mulai mengerti apa yang selama ini sengaja tidak ingin ku mengerti, simpati, jika salah sasaran, jika berlarut-larut, jika satu orang memupuknya dan yang lain sengaja memanfaatkannya, bisa dengan sangat mudah menjadi alasan terindah untuk sebuah pengkhianatan. Setelah malam itu, ketika aku melihat tatapan Baskara yang ditujukan pada Sinta, yang ada di hatiku bukan lagi kecemasan samar seperti sebelumnya. Perasaan itu telah berubah menjadi batu berat yang menekan dadaku. Aku tidak mengatakan apa-apa dan tidak membuat keributan. Tapi sejak hari itu, aku mulai lebih memperhatikan segala sesuatu di rumah, terutama soal uang. Aku selalu mencatat pengeluaran utama, dari tagihan listrik dan air, belanja bulanan, hingga tabungan bersama kami. Hampir setiap bulan, semuanya kucatat dengan rinci. Ada hal-hal yang di masa bahagia dianggap sebagai kepercayaan, tapi ketika hati hancur, angka-angkalah yang pertama kali mengungkap kebenaran. Hari itu adalah akhir bulan, dan seperti biasa aku duduk untuk memeriksa pengeluaran keluarga. Awalnya hanya kebiasaan, karena aku selalu punya rutinitas untuk mencocokkan rekening di akhir bulan. Tapi ketika aku membuka aplikasi mobile banking, aku tiba-tiba membeku. Saldo di rekening tabungan bersama kami jauh lebih rendah dari yang kuingat. Selisihnya bukan beberapa ratus ribu karena pengeluaran kecil, melainkan jumlah yang sangat besar, cukup untuk membuatku waspada. Aku pikir aku salah. Aku bahkan menenangkan diriku sendiri, mungkin bulan ini ada pengeluaran yang belum kucatat. Tapi semakin aku membuka buku catatanku, semakin aku mencocokkan transaksi lama, semakin dingin perasaanku. Memang benar, 3 hari yang lalu ada penarikan dalam jumlah besar. Jumlah itu tidak sedikit, dan yang membuat tanganku gemetar adalah catatan singkat pada transfer tersebut, bantuan sewa kontrakan. Aku duduk terpaku di depan layar ponsel. Bantuan sewa kontrakan. Untuk siapa? Di kepalaku saat itu hampir tidak perlu menebak. Aku mengklik untuk melihat informasi penerima. Nama pemilik rekening muncul dengan jelas, tanpa satu pun kesalahan. Sinta. Aku menatap nama itu lama sekali, begitu lama hingga mataku perih, tapi aku tidak bisa berkedip. Jari-jariku menjadi dingin. Ternyata, bukan hanya pesan, tatapan, pelukan, dan pembelaan yang berlebihan. Ternyata, di antara mereka juga ada uang. Dan ketika sudah menyangkut uang, itu bukan lagi simpati. Tidak ada pria yang hanya bersimpati pada adik iparnya akan diam-diam menarik sejumlah besar uang dari rekening tabungan bersama untuk ditransfer kepadanya, tanpa memberitahu istrinya sepatah kata pun. Aku duduk terdiam selama beberapa menit lagi, lalu bangkit dan langsung menuju kamar tidur. Baskara baru saja pulang kerja dan sedang berganti pakaian. Melihatku masuk dengan ekspresi aneh, dia bahkan bertanya dengan sangat alami, "Ada apa?" Kealamian itu membuatku muak. Aku mengangkat ponselku dan menunjukkannya tepat di depan wajahnya, menunjuk pada transaksi yang baru saja kuperiksa, dan bertanya langsung, "Transfer apa ini?" Baskara melirik layar. Aku melihat dengan sangat jelas bagaimana matanya membeku sejenak. Tapi sedetik kemudian, dia kembali memasang wajah tenang dan dengan suara datar, seolah berbicara tentang hal sepele, dia menjawab, "Oh, itu aku transfer sedikit untuk Sinta. Dia mau sewa rumah kontrakan sementara waktu,
untuk menghindari bertemu dengan Yuda. Mendengar itu, tenggorokanku tercekat. Sejumlah besar uang diambil dari tabungan bersama, dan di mulutnya itu hanya sedikit. Aku berusaha agar suaraku tidak bergetar dan bertanya lagi, "Kamu mentransfer uang sebanyak itu dan bahkan tidak memberitahuku?" Pada saat itu, wajah Baskara berubah. Ketenangan awalnya hilang, digantikan oleh kejengkelan yang biasa muncul setiap kali aku menyentuh sesuatu yang tidak ingin dia jelaskan. Dia menarik laci lemari dengan kasar, mengambil kemeja, dan menjawab singkat, "Memangnya apa yang perlu dibicarakan?" "Dia kerabatku, dia sedang kesulitan. Aku hanya membantunya sedikit." Aku menatap lurus ke wajah suamiku, untuk pertama kalinya tanpa mengalihkan pandangan. Membantu sedikit, atau sudah terlalu sering membantu sampai menjadi kebiasaan? Udara di dalam kamar menjadi berat, Baskara berbalik dengan tajam. Tatapannya menjadi gelap. Aku tidak berhenti. Aku mengajukan pertanyaan yang sudah lama ku pendam. "Katakan sejujurnya, kamu membantunya sebagai adik ipar, atau sebagai orang lain?" Begitu pertanyaan itu terlontar, ruangan seolah menyusut. Baskara membeku, wajahnya menjadi gelap, dan dia menjawab dengan tajam, "Apa yang kamu bicarakan?" Aku langsung membalas, tidak lagi menahan diri. "Aku bicara apa yang kulihat. Sejak kapan kamu menganggapnya sebagai adik ipar atau yang lain? Kamu sendiri yang paling tahu." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa mataku kering, hanya di dalam hatiku yang terasa semakin dingin. Pada saat itu, dari koridor, Sinta masuk. Mungkin dia mendengar keributan dan sudah beberapa saat berdiri di ambang pintu. Di wajahnya tidak ada rasa canggung seperti orang yang namanya tiba-tiba disebut. Sebaliknya, dia berdiri diam dengan punggung lurus dan menatapku lama. Dalam tatapan itu, tidak ada lagi jejak kelemahan dan rasa kasihan seperti sebelumnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi tatapan itu memberitahuku, dia tidak takut. Bahkan, ada sedikit tantangan dalam tatapan itu. Ibu mertuaku, mendengar pertengkaran, langsung berlari masuk. Begitu dia bertanya, "Ada apa?" Baskara langsung memotongnya dengan suara kesal. Dia lagi mengarang-arang cerita. Melihat aku membantu Sinta sedikit uang, dia bersikap seolah-olah menangkapku selingkuh. Mendengar itu, ibu mertuaku, tanpa mencari tahu sebabnya, langsung menyerangku. "Kamu mulai lagi dengan tingkahmu? Keluarga saling membantu, memangnya kenapa?" Aku menoleh padanya, dan hatiku dipenuhi kepahitan. Bantuan macam apa jika sejumlah besar uang ditarik dari rekening bersama dan aku, istrinya, tidak tahu? Ibu Wati langsung menepis dengan nada sinis. "Ah, sudahlah. Itu uang yang dihasilkan suamimu. Kalau dia mau membantu kerabatnya, apa salahnya? Kamu dengan kecemburuan dan sindiranmu itu bicara tidak sopan. Pantas saja rumah ini tidak pernah damai." Aku menatapnya tanpa berkedip. Ternyata, di matanya aku telah menjadi orang gila, sedangkan putranya yang diam-diam mentransfer uang ke menantunya adalah hal yang normal. Belum pernah aku merasa begitu terhina. Udara terasa tegang seperti senar ketika tiba-tiba terdengar suara rem motor yang mencicit di gerbang, diikuti langkah kaki berat yang masuk ke rumah. Yuda menerobos langsung ke kamar. Wajahnya merah padam. Matanya menyala seperti binatang yang terpojok. Dia menunjuk lurus ke arah Sinta dan menggeram karena marah. "Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu boleh saja dengan siapapun, tapi jangan dengan kakakku sendiri. Kamu anggap aku ini apa?" Seluruh keluarga membeku. Aku juga tidak menyangka Yuda akan muncul tepat pada saat itu, dan terlebih lagi tidak menyangka dia akan mengatakan semuanya dengan lantang. Sinta seketika pucat, tapi yang lebih melukaiku adalah reaksi Baskara. Dia tidak membela kebenaran, tidak takut, dan tidak menyangkal seperti orang tak bersalah yang dituduh. Sebaliknya, dia melangkah maju, melindungi Sinta dengan tubuhnya, dan mendorong Yuda dengan kuat. Suaranya penuh amarah. "Hentikan ini. Kalau ada masalah, bicara baik-baik." Aku berdiri dan melihat bagaimana tangan suamiku melindungi adik iparnya, sementara adiknya sendiri didorong ke samping seperti pembuat onar. Pada saat itulah semua ilusi yang tersisa dalam diriku runtuh. Jika di antara mereka hanya ada simpati, Baskara tidak akan bereaksi secara naluriah seperti itu. Jika dia bersih, dia tidak akan melindungi Sinta lebih dulu. Dan jika semua ini hanya kesalahpahaman, aku tidak akan berdiri di kamar ini, merasa menjadi orang ketiga dalam pernikahanku sendiri. Pertengkaran yang terjadi selanjutnya mengubah rumah menjadi medan perang. Yuda berteriak, ibu mertuaku menjerit, Sinta menangis, dan Baskara membentak, mencoba meredam semuanya. Tapi aku tidak lagi mengatakan apa-apa. Aku keluar dari kamar, pergi ke dapur, dan duduk di kursi plastik yang sudah akrab. Di sana masih berantakan,
dan di kepalaku potongan-potongan kejadian beberapa bulan terakhir tersusun menjadi satu gambaran utuh, dingin, dan jelas. Malam itu, ketika semuanya akhirnya tenang, aku duduk sendirian dalam kegelapan. Aku tidak menangis dan tidak merasakan sakit seperti yang dirasakan wanita saat pertama kali menghadapi pengkhianatan. Aku hanya merasa pikiranku jernih tidak seperti sebelumnya. Aku tidak lagi ragu. Satu-satunya yang kurang adalah bukti. Dan jika takdir sudah membiarkanku mengetahui semua ini, maka sisanya akan kucari sendiri. Malam itu, ketika semuanya akhirnya tenang, aku duduk sendirian dalam kegelapan. Aku tidak menangis dan tidak merasakan sakit seperti yang dirasakan wanita saat pertama kali menghadapi pengkhianatan. Aku hanya merasa pikiranku jernih tidak seperti sebelumnya. Aku tidak lagi ragu. Satu-satunya yang kurang adalah bukti. Dan untungnya, pada saat yang paling krusial, saat berdiri di dalam lemari hari itu, aku hampir secara naluriah melakukan hal yang paling penting. Ketika aku mendengar pintu terbuka, ketika aku melihat Baskara memeluk Sinta tepat di hadapanku, tanganku gemetar begitu hebat hingga kupikir akan menjatuhkan ponsel. Tapi, justru dalam keterkejutan itulah aku menekan tombol rekam video. Bukan karena aku begitu licik, tapi karena pada saat itu aku sadar betul, jika aku hanya melompat keluar dan membuat keributan, aku hanya akan mendapatkan beberapa penyangkalan, beberapa air mata palsu, dan pada akhirnya akulah yang akan kembali disalahkan. Tapi jika aku menyimpan apa yang terjadi di depan mataku, maka sekeras apapun mereka mencoba membela diri nanti, itu tidak akan bisa dihapus. Aku berdiri di dalam lemari, menahan napas, dan merekam semuanya, bagaimana Sinta bersandar di bahu Baskara, bagaimana dia mengelus rambutnya, bagaimana mereka berbicara satu sama lain dengan suara lembut yang hanya ditujukan untuk orang-orang terdekat. Videonya tidak panjang, tapi cukup jelas. Begitu jelas hingga sekali saja aku melihatnya, hatiku kembali terasa dingin. Setelah mereka meninggalkan kamar, aku keluar, merapikan pakaianku, memasukkan ponsel ke dalam tas, dan turun ke dapur seolah tidak terjadi apa-apa. Pada saat itu, aku sudah tahu bahwa aku tidak boleh terburu-buru. Malam harinya, aku menyiapkan meja makan seperti biasa. Aku menata piring dan peralatan makan, menghangatkan kembali rendang yang sudah dingin, dan duduk di meja makan seperti seorang istri yang tidak punya masalah. Mungkin justru ketenangan inilah yang membuat Baskara curiga. Saat makan malam, dia beberapa kali menatapku. Tatapannya penuh selidik, sementara aku bersikap lebih lembut dari biasanya. Aku bahkan menyendokkan nasi untuk ibu mertuaku, menanyakan beberapa hal basa-basi pada Sinta ketika dia, seperti biasa, mampir untuk duduk bersama kami. Ketenanganku membuat mereka berdua tidak bisa menebak apa yang ada di pikiranku. Menjelang akhir makan malam, Baskara akhirnya bicara, berpura-pura bertanya dengan sangat wajar. "Kamu pulang lebih awal hari ini?" Aku meletakkan piring, menatapnya, dan menjawab hanya dengan satu kalimat, "Iya. Pulang lebih awal, mau lihat-lihat, siapa tahu ada kejutan." Begitu aku mengatakan itu, tangan Baskara yang sedang menyuap nasi berhenti di tengah jalan, hanya sekejap, tapi aku melihatnya dengan sangat jelas. Sinta, yang duduk di sebelahnya, menunduk, dan aku perhatikan jari-jarinya mencengkeram kursi. Tidak ada yang bicara lagi, tapi justru keheningan yang mengikutinya mengkonfirmasi dugaanku, mereka merasa bersalah. Dalam beberapa hari berikutnya, aku mengubah caraku. Aku tidak lagi cemburu, tidak lagi menyindir, tidak menyebutkan uang yang ditransfer pada Sinta, dan tentu saja tidak menyinggung tentang hari di dalam lemari itu. Aku memilih jalan tersulit bagi seorang wanita yang dikhianati. Diam. Diam untuk melihat. Diam untuk mendengar. Diam untuk menunggu sampai mereka sendiri yang semakin membuka kedoknya. Terkadang, saat mencuci piring, aku mendengar tawa pelan Baskara dan Sinta dari ruang tamu, dan hatiku terasa sesak, tapi aku memaksa diriku untuk bertahan. Aku tahu jika aku kehilangan kendali sekarang, yang kumiliki hanyalah satu video dan setumpuk kecurigaan. Aku butuh lebih banyak. Aku mulai memperhatikan ponsel Baskara. Suatu malam, ketika dia sedang mandi, aku memanfaatkan momen itu untuk memeriksa ponselnya. Tapi apa yang kulihat membuatku sekaligus merasa dingin dan semakin sadar. Hampir tidak ada satupun pesan antara dia dan Sinta. Riwayat panggilan juga kosong. Semuanya dibersihkan begitu rapi hingga tidak ada jejak yang tersisa. Justru kebersihan yang berlebihan inilah bukti paling jelas bahwa mereka telah bersembunyi bukan untuk pertama kalinya. Orang yang tidak bersalah tidak akan menghapus semuanya seperti itu. Aku meletakkan kembali ponselnya, dan hatiku menjadi sedingin es. Ternyata, mereka berdua tidak hanya pembohong, tapi juga sangat berhati-hati. Sejak hari itu, aku berakting lebih baik lagi. Aku secara terang-terangan menunjukkan bahwa aku sepenuhnya percaya pada Baskara.
Suatu kali, aku bahkan berkata di hadapan ibu mertuaku, belakangan ini pekerjaan di kantor sedang banyak. Untung saja Sinta sering mampir, kalau tidak rumah ini pasti sepi sekali. Mengatakan itu, aku melihat bahkan Sinta menatapku dengan heran. Mungkin dia tidak mengerti kenapa aku, yang tadinya begitu kesal, bisa berubah nada secepat ini. Tapi dia cepat merasa tenang, karena orang-orang seperti Sinta hanya percaya pada apa yang menguntungkan mereka. Dia melihat aku mundur, dan berpikir aku takut. Dia melihat aku diam, dan berpikir aku bodoh. Sementara itu, aku diam-diam menghubungi teman lamaku, Dito. Dulu kami bekerja di perusahaan yang sama, lalu dia beralih ke bidang IT. Aku tidak menceritakan seluruh masalah keluargaku, hanya berkata singkat bahwa aku perlu memulihkan data dari ponsel yang pesannya sudah dihapus, dan mencari tahu cara melacak transaksi keuangan jika ada yang mencurigakan. Dito tidak banyak bertanya, hanya menyuruhku mengirimkan apapun yang bisa kudapatkan, dan dia akan mencoba melihatnya. Sejak saat itu, aku sadar bahwa aku telah memasuki tahap baru. Aku bukan lagi wanita yang duduk dalam kegelapan dan tersiksa oleh keraguan. Aku bukan lagi orang yang berdiri di dapur dan membiarkan orang lain menginjak-injak harga diriku. Baskara dan Sinta mungkin berpikir mereka sedang mengendalikanku dalam sandiwara mereka, tapi tidak. Sejak saat itu, akulah yang mulai menulis kelanjutannya. Aku bukan lagi korban pasif, aku telah menjadi sutradaranya. Sejak aku meminta bantuan Dito, aku hidup dalam keadaan yang sangat aneh. Siang hari aku pergi bekerja, tersenyum, dan berbicara dengan rekan-rekan seolah tidak terjadi apa-apa. Malam hari aku memasak makan malam, membersihkan rumah, memainkan peran sebagai istri biasa hingga terkadang aku sendiri merasa takut pada diriku. Tapi begitu pintu kamar tertutup atau rumah menjadi sunyi, aku akan duduk sendirian dengan ponsel, menunggu sinyal sekecil apapun, seperti menunggu sebuah vonis. Aku tahu, dengan melangkah ke jalan ini, cepat atau lambat aku akan melihat semua yang tidak ingin kupercayai lagi. 2 hari kemudian, Dito meneleponku. Sejak awal dia berbicara dengan suara pelan, seolah menduga bahwa masalahnya tidak sederhana. Dito berkata bahwa data di ponsel Baskara memang dihapus dengan sangat rapi, tapi bukan berarti tidak bisa dipulihkan. Beberapa pesan hilang selamanya, tapi sebagian berhasil ditarik kembali dari cache dan salinan yang tersinkronisasi. Aku berdiri di balkon kantor, mendengarkan telepon, dan mengepalkan tangan begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Ketika Dito mengirimkan filenya, aku bahkan tidak berani langsung membukanya. Aku berdiri lama sebelum memberanikan diri untuk menekan tombol buka. Baris-baris pertama yang muncul di layar membuatku sesak napas. Ini bukan lagi kata-kata penghiburan samar yang selama ini kubuat untuk membohongi diriku. Ini adalah bahasa orang-orang yang sudah lama melampaui semua batasan. Dalam salah satu pesan, Sinta menulis, "Jangan tinggalkan aku, Mas. Aku bertahan dengan Yuda hanya untukmu." Satu kalimat pendek itu saja sudah seperti hantaman palu di kepala. Ternyata, peran sebagai adik ipar yang malang tidak hanya dimainkannya sesekali. Peran itu sudah ada cukup lama hingga Sinta berani mengatakan hal seperti itu. Cukup lama hingga suamiku membiarkannya percaya bahwa dia bisa menuntut. Aku menggulir ke bawah, dan semakin banyak membaca, semakin dingin perasaanku. Potongan-potongan pesan yang tidak berurutan, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa di antara mereka bukan hanya ada pertemuan rahasia, melainkan hubungan yang sudah berjalan lama. Mereka mengatur pertemuan dengan sangat biasa, berbicara satu sama lain dengan nada yang tidak akan pernah dianggap sebagai percakapan dengan adik ipar oleh orang asing. Aku duduk di meja kerjaku, menatap layar hingga mataku terasa perih. Dalam satu pesan, Baskara menulis, "Tenang saja, aku akan mengurus semuanya." Di pesan lain, Sinta membalas, "Kamu sudah janji, jadi jangan buat aku menunggu sia-sia." Semakin banyak aku membaca, semakin aku mengerti betapa dalamnya aku telah dibohongi. Tapi itu belum semuanya. Ketika Dito mengirimiku ringkasan transaksi yang dia bantu susun berdasarkan data dari ponsel dan notifikasi bank lama melalui email, aku sadar bahwa masalahnya lebih kotor dari yang kuduga. Selain jumlah besar yang kutemukan sebelumnya, selama hampir 6 bulan terakhir, Baskara telah berkali-kali mentransfer uang pada Sinta. Ada yang jumlahnya jutaan, ada juga yang puluhan juta. Terkadang transfer dilakukan hanya dalam selisih beberapa hari, dan setiap kali keterangannya ditulis sangat samar, seperti untuk belanja, keperluan mendesak, atau diminta titip. Tapi di antara transaksi-transaksi itu, ada satu yang membuatku membeku lama. Investasi bersama. Investasi bersama dengan siapa? Untuk apa? Mengapa seorang pria beristri mengambil uang keluarga bersama dan menginvestasikannya bersama adik iparnya? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku seperti detak jam.
Dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang lebih menakutkan dari sekadar perselingkuhan. Di antara mereka bukan hanya ada perasaan dan nafsu, di antara mereka ada perhitungan. Dan ketika hubungan kotor bercampur dengan uang, mereka tidak akan berhenti pada pengkhianatan sederhana. Malam harinya, setelah pulang ke rumah, aku berakting lebih piawai lagi. Aku tidak boleh membiarkan Baskara atau Sinta curiga bahwa aku memiliki sesuatu yang baru di tanganku. Aku bahkan duduk di sebelah suamiku dan berkata dengan nada yang sangat biasa, "Akhir pekan ini sepertinya aku akan menginap di rumah orang tuaku beberapa hari." Ibu belakangan ini mengeluh sakit punggung, dan aku juga sudah lama tidak menengoknya. Baskara sedang melihat ponselnya, tapi mendengar itu, dia mengangkat kepala terlalu cepat dan bertanya lagi, "Berapa hari?" Aku menjawab singkat, 2 atau 3 hari. Dia mengangguk, mencoba terlihat biasa saja, tapi aku melihat matanya berkilat. Aku hanya tersenyum pahit dalam hati. Memang benar, ada hal-hal yang begitu diberi sedikit ruang, langsung menunjukkan sifat aslinya. Tapi aku tidak pergi ke rumah orang tuaku. Keesokan paginya, aku keluar rumah seperti biasa dengan tas, dan bahkan menelepon ibuku untuk memberitahu bahwa jika Baskara bertanya, katakan saja aku sempat mampir. Setelah itu, aku pindah ke apartemen kosong milik teman kerjaku yang tidak jauh dari rumah kami. Aku juga menyewa seorang kenalan Dito untuk mengawasi siapa dan kapan ada yang masuk ke rumahku selama 2 hari itu. Tapi yang lebih penting, sebelum pergi, aku meninggalkan 2 alat perekam suara kecil di ruang tamu dan dapur, cukup tersembunyi agar tidak ditemukan. 2 hari itu terasa seperti 2 bulan. Siang hari aku di kantor, tapi pikiranku selalu di rumah. Malam hari, kembali ke apartemen kosong, aku membuka ponsel, memeriksa laporan pergerakan, dan mendengarkan rekaman audio. Pada malam kedua, saat memutar rekaman di mana terdengar suara kursi berderit dan gelas berdenting, tiba-tiba aku mendengar suara pelan Sinta dengan sangat jelas, tapi tanpa nada memelas seperti biasanya. Dia bertanya langsung, "Kapan kamu akan menceraikannya?" Jantungku terasa diremas. Aku menegakkan tubuh, takut untuk bernapas. Dan kemudian, terdengar suara rendah, percaya diri, dan dingin dari Baskara. "Harus pelan-pelan. Asetnya masih atas nama dia." Satu kalimat itu saja membuat telingaku berdenging. Tanganku gemetar begitu hebat hingga hampir menjatuhkan ponsel. Semua potongan puzzle yang berserakan selama beberapa bulan terakhir, akhirnya menyatu menjadi satu gambaran yang mengerikan. Sebuah gambaran yang lebih kotor dan kejam dari yang pernah kubayangkan. Mereka bukan hanya tidur di belakangku. Mereka bukan hanya menggunakan topeng simpati untuk menipuku. Mereka juga sedang menunggu saat yang tepat untuk mengambil semua yang kumiliki. Aku duduk lama di kamar yang gelap, tidak menangis, tidak mengumpat, dan tidak lagi merasakan sakit seperti ditusuk tiba-tiba. Rasa sakit itu telah berlalu, digantikan oleh sesuatu yang lain, yang lebih dingin, lebih jernih, dan lebih tajam. Aku menatap layar ponsel yang masih menyala, mendengarkan kalimat itu sekali lagi, dan perlahan mematikannya. Pada saat itu, aku sadar bahwa aku telah melewati batas terakhir dari kelembutan hati. Aku tidak lagi merasa sakit. Aku merasa dingin. Rasa dingin yang muncul setelah mendengarkan rekaman itu tidak membuatku sulit tidur, sebaliknya, itu membuatku semakin sadar. Aku tahu betul, jika aku mengungkap semuanya sekarang, Baskara paling-paling akan menyangkal, Sinta akan menangis, dan ibu mertuaku akan kembali menyalahkanku atas kecurigaan seorang istri. Aku memang punya bukti, ya. Tapi aku tidak mau menyerang sekarang. Aku tidak hanya ingin membuat mereka mengakui kesalahan. Aku ingin mereka, yang dibutakan oleh keserakahan, berjalan sendiri ke jalan buntu. Keesokan paginya, aku pergi bekerja seperti biasa, tapi malam harinya, saat masuk ke rumah, akulah yang memulai percakapan dengan Baskara dengan nada yang sangat lembut dan biasa, seolah-olah tidak ada badai di hatiku selama ini. Aku berkata, "Aku sudah berpikir, kita sudah hidup bersama bertahun-tahun, dan kalau ada aset, lebih baik semuanya diurus dengan adil. Nanti kalau ada apa-apa, tapi semuanya tercatat atas namaku saja, kan tidak baik juga. Bagaimana kalau kita pikirkan untuk membuat kepemilikan bersama atas beberapa hal, biar sama-sama tenang?" Begitu aku selesai bicara, Baskara, yang sedang melepas jam tangannya, langsung mengangkat kepala. Reaksinya terlalu cepat, begitu cepat hingga dalam sekejap aku tahu, umpanku berhasil. Dia menatapku selama beberapa detik, lalu tersenyum-senyum yang berusaha terlihat alami. Tapi matanya berkilat penuh maksud. Dia menjawab hampir seketika, "Aku juga baru mau bicara denganmu tentang itu. Kita kan suami istri. Kalau ada apa-apa, lebih baik semuanya atas nama berdua." Tentu saja. Aku duduk di tepi kursi, menjaga ketenangan di luar, tapi di dalam hati aku tersenyum dingin. Aku juga baru mau bilang,
Sebuah kalimat yang terdengar begitu hangat, tapi bagiku saat itu hanyalah topeng yang setengah terlepas. Sebelumnya, setiap kali aku menyinggung dokumen properti, Baskara selalu menghindar atau bilang nanti saja. Tapi hari ini, begitu aku menyentilnya, dia langsung menyambarnya seperti orang yang kehausan menemukan air. Jika dia tidak punya rencana tersembunyi, siapa yang akan begitu gembira? Aku tidak berhenti di situ. Aku berpura-pura ragu, lalu menambahkan, seolah-olah inilah kekhawatiran utamaku. Dan satu lagi. Belakangan ini di kantor aku ditawari untuk berinvestasi di sebuah proyek baru. Aku sedang berpikir, kalau nanti harus menarik uang dalam jumlah besar, lebih baik semua dokumen diurus dulu, biar tidak ada masalah di kemudian hari. Sambil mengatakan itu, aku menunduk, merapikan ujung blusku, tidak menatapnya langsung. Tapi aku tahu persis, setiap kataku adalah seperti minyak yang disiramkan ke api. Baskara terdiam sejenak, lalu bertanya dengan sangat perlahan, jumlah besar itu seberapa? Aku menjawab dengan tenang, cukup banyak. Kalau jadi, mungkin harus mengambil dari tabungan yang kita kumpulkan selama ini. Dia mengangguk, berpura-pura berpikir, tapi sudut bibirnya sedikit berkedut. Aku tahu keheningan seperti ini. Ini bukan sedang berpikir, ini sedang menghitung. Malam itu, Baskara bersikap begitu luar biasa hingga dari luar orang akan mengira dia adalah suami paling teladan di dunia. Setelah makan malam, dia sendiri yang membereskan piring, bertanya tentang pekerjaanku, dan berkata, kalau kamu melihat peluang bagus, ambil saja. Aku akan selalu mendukungmu. Semakin aku mendengarnya, semakin aku merasa mual. Malamnya, aku tidak langsung tidur. Aku berbaring memunggunginya dan pura-pura tertidur, tapi sebenarnya aku menunggu. Dan benar saja, sekitar tengah malam, ponselnya bergetar. Dia dengan sangat pelan menyingkap selimut, bangkit, dan pergi ke balkon. Aku tidak bergerak, hanya menahan napas dan mendengarkan. Suaranya begitu pelan hingga aku tidak bisa menangkap kata-katanya, tapi intonasinya bukan seperti saat dia mendengarkan keluhan seseorang. Intonasinya tergesa-gesa, terputus-putus suara orang yang sedang membahas sesuatu yang penting. Ketika dia kembali, meskipun langkahnya sangat ringan, aku mencium bau rokok samar di pakaiannya. Baskara hanya merokok ketika dia perlu memikirkan sesuatu yang serius. Keesokan paginya, aku mendorong situasi sedikit lebih jauh. Aku sengaja duduk di ruang tamu dan menelepon kenalanku seorang notaris, berbicara cukup keras, agar bisa terdengar di dapur dan di halaman. Aku berkata, iya, mungkin minggu ini saya akan mampir untuk melihat contoh surat kuasa dan dokumen kepemilikan bersama. Harus dibuat dengan teliti, nanti kalau salah tanda tangan malah jadi masalah hukum. Aku bahkan sengaja menekankan kata-kata masalah hukum dan tanda tangan tepat saat aku tahu Sinta sedang menjemur pakaian di teras. Dan benar saja, hanya 10 menit kemudian, saat melewati dapur, aku melihat Sinta masuk ke tempat ibu mertuaku, tapi matanya terus melirik ke arah ruang tamu. Wajahnya tidak lagi terlihat linglung seperti hari-hari sebelumnya, melainkan cemas yang sulit disembunyikan. Menjelang sore, saat aku berpura-pura terlambat dari pasar, kenalanku memberiku informasi yang sangat berharga. Sinta diam-diam bertemu dengan Baskara di ujung gang. Mereka berbicara sangat cepat, tapi dia berhasil mendengar satu kalimat Sinta, harus cepat, tidak akan ada kesempatan kedua. Begitu dia menyampaikannya padaku, aku yang sedang duduk di sebuah warung kopi di pinggir jalan hampir tertawa. Ternyata, begitu mencium bau uang, orang begitu cepat menunjukkan wajah aslinya. Malam itu, aku diam-diam mempersiapkan langkah berikutnya. Atas rekomendasi Dito, aku bertemu dengan seorang kenalan yang biasa mengurus kasus perdata. Aku tidak melakukan hal ilegal, hanya meminta untuk dibuatkan satu set dokumen perjanjian investasi dan kesepakatan pembagian aset yang sepenuhnya sah secara hukum. Tapi di dalamnya, aku menyisipkan klausul-klausul yang sangat ketat. Jika pihak yang menandatangani terbukti melakukan penipuan, menyembunyikan kepentingan pribadi, atau menggunakan aset bersama untuk tujuan yang tidak semestinya, maka semua haknya atas keuntungan akan langsung batal, dan dia bahkan harus membayar ganti rugi. Aku membaca setiap baris, setiap kata dengan teliti, dan tersenyum. Semakin besar keserakahan mereka, semakin erat keserakahan itu akan menjerat mereka. 2 hari kemudian, aku mengumumkan pada seluruh keluarga bahwa pada akhir pekan aku ingin mengumpulkan semua orang untuk memperjelas masalah keuangan dan menghindari asumsi. Ibu mertuaku, mendengar itu, bahkan mengangguk setuju dan berkata, beginilah seharusnya hidup. Baskara berpura-pura tenang, tapi di matanya sudah terbaca ketidaksabaran. Dan Sinta, meskipun duduk di sudut seolah-olah tidak ada hubungannya, begitu ada yang menyebut kata dokumen atau investasi, dia langsung tegang. Matanya mulai berkedip cepat. Aku melihat semuanya, menyadari semuanya,
tapi tidak lagi mengatakan apa-apa. Aku belum membuka kartuku. Aku hanya perlahan-lahan menarik benang-benangnya, agar mereka, melihat keuntungan di depan mata, mulai terburu-buru dan saling mendorong. Karena sejak awal, aku tidak ingin menjebak mereka dengan kekuatanku. Aku ingin mereka masuk ke dalam jebakan itu sendiri karena keserakahan mereka. Hanya dengan begitu, harga yang mereka bayar akan benar-benar setimpal, dan aku tahu, saat itu sudah sangat dekat. Sejak malam aku mengumumkan akan ada rapat keluarga soal keuangan, suasana di rumah menjadi sangat tegang, seolah ada bom waktu yang ditanam di bawah lantai, dan tidak ada yang tahu kapan akan meledak. Dari luar, semuanya tampak seperti biasa. Ibu mertuaku masih hilir mudik dengan nada sinisnya. Baskara makan malam tepat waktu. Sinta datang dengan ekspresi muram yang sama. Tapi jika diperhatikan lebih dekat, jelas sekali, semua orang saling waspada. Tidak ada lagi yang bersikap wajar seperti dulu, terutama Baskara dan Sinta. Aku perhatikan Baskara menjadi lebih tertutup, ponselnya tidak lagi diletakkan sembarangan, tapi selalu ada padanya. Terkadang, saat duduk di meja makan, begitu ponselnya bergetar, dia akan langsung bangkit dan pergi ke halaman. Sinta juga berhenti secara terang-terangan duduk di sebelah Baskara, tapi tatapan mereka menjadi semakin belak-belakan. Begitu Baskara batuk atau berdiri, matanya akan langsung mengikutinya. Perilaku seperti ini bukanlah perilaku orang yang tidak bersalah. Ini adalah perilaku mereka yang tahu bahwa mereka mulai dicurigai. Dan orang itu tidak lain adalah Yuda. Setelah Baskara mendorongnya untuk melindungi Sinta, harga diri seorang pria seperti Yuda jelas terluka. Dia berhenti melihat semua ini hanya sebagai serangan cemburu biasa, dia mulai memperhatikan. Dulu, Yuda mencurigai istrinya selingkuh dengan orang lain di luar, dan mungkin dia tidak pernah membayangkan bahwa yang harus diwaspadai adalah kakaknya sendiri. Tapi begitu benih keraguan itu jatuh di kepalanya, benih itu mulai tumbuh dengan cepat. Aku melihat Yuda berubah secara signifikan. Dia tidak lagi langsung berteriak begitu marah, melainkan menjadi lebih banyak diam, lebih banyak mengamati. Suatu kali, ketika Sinta keluar gerbang untuk menelepon, aku melihat Yuda berdiri di ujung halaman, diam, hanya menatap tajam ke punggung istrinya. Di hari lain, saat menjemur pakaian, aku mendengar suara motor pelan di tikungan. Saat mengintip, aku sadar Yuda tidak pergi bekerja seperti yang dikatakannya, melainkan memarkir motornya di balik tikungan, dan matanya terpaku pada rumah kami. Dia mulai mengawasi dengan sungguh-sungguh. Dan terjadilah apa yang seharusnya terjadi. Suatu malam sekitar pukul 9. Sinta sedang duduk di sudut dapur, membalas pesan di ponselnya, berpikir tidak ada yang melihat. Tapi Yuda, entah dari mana, diam-diam mendekat dan berdiri tepat di belakangnya. Aku berada di ruang tamu dan mendengar suara serak Yuda. Dengan siapa kamu berkirim pesan? Kenapa disembunyikan begitu? Kemudian terdengar suara kursi yang digeser, suara ponsel yang direbut. Aku tidak perlu masuk untuk membayangkan apa yang terjadi di sana. Sinta menjerit, dan Yuda mengaum seperti binatang yang terluka. Beberapa detik kemudian, seluruh rumah gempar. Aku masuk ke dapur dan melihat ponsel Sinta sudah ada di tangan Yuda. Wajahnya merah padam, rahangnya mengeras. Sinta, pucat pasi, mencoba merebut kembali ponselnya, tapi tidak berhasil. Yuda menggulir sesuatu di layar, lalu tiba-tiba mengangkat kepala. Tatapannya penuh amarah dan penghinaan. Dia tidak menemukan sesuatu yang terlalu eksplisit, kemungkinan besar pesan-pesan yang sudah hampir terhapus atau jejak-jejak samar. Tapi itu sudah cukup untuk membuat api kecurigaan di kepalanya menyala lebih besar. Apa ini? Kenapa kamu kirim pesan ke kakakku jam segini? Geram Yuda. Sinta gemetar, tapi dengan cepat memasang topengnya yang biasa. Dia menangis terseduh-seduh dan berteriak, kalau tidak percaya padaku, ya sudah, aku lelah hidup begini. Setiap hari kamu menggeledah ponselku, mencurigaiku. Kalau kamu mau aku mati, katakan saja. Inilah bakat Sinta. Dia selalu tahu kapan harus menangis untuk membuat dirinya terlihat seperti korban. Tangisnya baru saja berhenti ketika Baskara masuk. Aku tidak tahu berapa banyak yang dia dengar, tapi betapa cepatnya dia berdiri di antara Yuda dan Sinta membuatku hanya bisa tersenyum pahit. Dia menarik lengan Yuda dan berkata dengan tajam, hentikan sekarang juga. Kalau ada masalah, bicara baik-baik. Apa kamu pikir hebat memarahi perempuan? Yuda menoleh pada kakaknya. Tatapannya seolah-olah siap melahapnya hidup-hidup. Jangan membelanya. Kamu yang seharusnya menjelaskan semuanya. Dia mengucapkan setiap kata dengan penekanan, dan aku sadar, konflik antara kakak beradik ini telah mencapai titik tidak bisa kembali. Ibu mertuaku kembali melerai mereka, mengulang lagu lamanya tentang Yuda yang sudah gila, Sinta yang menderita, dan Baskara yang begitu mulia karena membela. Tapi kali ini suasananya berbeda. Yuda bukan lagi pemuda gegabah.
Dia menatap lurus ke wajah kakaknya dengan kewaspadaan yang jelas. Dan Bhaskara, meskipun mencoba berpura-pura tidak terlibat, semakin banyak bicara, semakin terlihat kejengkelannya. Hanya Sinta yang menangis meraung-raung, sehingga orang luar mungkin akan bersimpati padanya. Sementara aku, berdiri di sudut, melihat semuanya, mendengar semuanya, dan di dalam hati tiba-tiba merasakan ketenangan yang aneh. Aku sadar, hubungan kotor ini mulai memakan dirinya sendiri. Aku tidak perlu melakukan banyak hal. Cukup satu dorongan di tempat yang tepat, dan semuanya akan meledak. Dan aku tahu, aku harus memberikan dorongan itu pada saat yang tepat. Keesokan paginya, ketika Yuda sedang duduk di teras, merokok dengan wajah lelah karena tidak tidur semalaman, aku sengaja membawakannya segelas air dan meletakkannya di hadapannya. Aku tidak langsung bicara tentang kejadian semalam. Aku hanya duduk di sebelahnya, menghela napas seolah-olah aku juga sangat lelah, dan berkata dengan santai, sebenarnya, ada hal-hal yang bahkan aku tidak tahu apakah pantas untuk dibicarakan. Yuda langsung menoleh padaku. Seperti dugaanku, dia begitu haus akan kebenaran hingga siap menyambar petunjuk apapun. Aku terdiam selama beberapa detik, lalu perlahan melanjutkan. Jangan marahi aku karena ikut campur, tapi belakangan ini Bhaskara sering membantu Sinta dengan uang. Kukira kamu tahu. Hanya satu kalimat itu. Wajah Yuda langsung berubah. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi tangan yang memegang rokok mengepal begitu erat hingga rokok itu patah menjadi dua. Tatapannya yang tadinya keruh karena marah menjadi gelap dan tajam. Kali ini, kecurigaannya akhirnya tertuju pada orang yang tepat. Aku bangkit tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Ada hal-hal yang tidak perlu dikatakan panjang lebar. Cukup lemparkan satu kalimat, agar orang yang ragu bisa membangun sisanya sendiri dari penghinaan dan harga dirinya. Saat masuk ke rumah, aku mendengar suara kursi plastik yang didorong dengan keras di belakangku. Aku tidak menoleh. Aku hanya sedikit menyeringai, karena pada saat itu aku tahu dengan sangat jelas, aku tidak perlu menghancurkan mereka, mereka akan saling menghancurkan sendiri. Sejak aku melemparkan kalimat santai itu pada Yuda di teras, segalanya di rumah mulai bergerak jauh lebih cepat, seperti mekanisme yang didorong satu tingkat lagi. Aku melihat perubahan itu dengan sangat jelas pada setiap orang. Bhaskara tidak lagi hanya waspada, tapi mulai menunjukkan ketidaksabaran. Sinta benar-benar melepaskan topeng penderitanya yang naif. Sebaliknya, matanya dipenuhi kecemasan. Dia terus-menerus takut ada sesuatu yang akan terungkap. Dan Yuda, dari seorang pria yang hanya bisa meluapkan amarah dengan kasar, berubah menjadi sosok yang menakutkan karena diamnya. Dia tidak lagi banyak bicara, tapi justru keheningannya yang membuat orang lain cemas. Sedangkan aku tahu inilah saatnya untuk mengencangkan jerat terakhir. Semua yang kubutuhkan hampir terkumpul. Rekaman video dari kamar tidur, rekaman audio percakapan Bhaskara dan Sinta tentang aset, bukti transfer uang ke Sinta, potongan pesan yang dipulihkan, ditambah beberapa file audio yang direkam di rumah selama beberapa hari terakhir. Aku duduk sendirian di kamar, menata semuanya di hadapanku, mendengarkan kembali setiap potongan, menandai poin-poin penting, menulis kronologinya di atas kertas. Aku tidak boleh membuat kesalahan, karena aku sadar betul, untuk membongkar mereka sekali, dan untuk selamanya, aku tidak bisa hanya mengandalkan emosi. Aku butuh bukti, butuh urutan, butuh serangan yang tidak memberi mereka kesempatan untuk membela diri. Dan kesempatan itu, sepertinya takdir sendiri yang memberikannya padaku. 3 hari lagi akan ada tahlilan peringatan 1 tahun wafatnya kakek dari pihak suami. Setiap tahun pada hari itu, semua kerabat berkumpul, paman, bibi, sepupu. Itu adalah pertemuan di mana hal sekecil apapun akan menyebar ke seluruh keluarga dalam satu malam. Aku tidak perlu memilih tempat lain. Tepat di acara keluarga itulah aku akan merobek semua topeng yang mereka kenakan. Malam harinya saat makan malam, aku sengaja berkata dengan nada begitu tenang hingga ibu mertuaku pun terkejut. Aku berkata, aku sudah pikirkan baik-baik. Setelah acara tahlilan nanti, mungkin aku akan membalik nama semua surat-surat aset atas nama Mas Bhaskara. Toh kita hidup bersama selamanya. Apa bedanya atas nama siapa? Begitu aku selesai bicara, sumpit di tangan Bhaskara membeku. Sangat cepat, tapi tidak luput dari penglihatanku. Ibu mertuaku langsung mengangkat kepala. Keterkejutan awalnya cepat berganti menjadi rasa puas. Dia bahkan berdeham dan berkata dengan suara semanis madu, beginilah seharusnya wanita bijak berpikir. Suami adalah kepala keluarga. Lebih baik serahkan padanya daripada menyimpan semuanya sendiri. Aku menunduk ke piringku. Menuang lebih banyak sup seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di seberangku, Sinta duduk lebih diam dari biasanya. Cukup sekali lihat untuk tahu bagaimana lehernya memerah, dan matanya mulai berkedip cepat. Dia tidak berani menatapku langsung,
tapi jari-jari yang mencengkeram sendok memutih karena tegang. Justru kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan inilah yang lucu. Seseorang yang tidak punya hubungan apa-apa dengan asetku, justru yang paling gelisah. Sejak hari itu, Baskara dan Sinta jelas menunjukkan ketidaksabaran mereka. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kenalanku yang membantuku mengawasi mereka melaporkan bahwa hanya dalam 2 hari, mereka bertemu 3 kali di ujung gang dan di warung kopi dekat pasar. Ini bukan lagi pertemuan untuk mengeluh, melainkan percakapan singkat dan serius. Bicara sebentar, lalu langsung bubar. Malam harinya, alat perekam yang kupasang di ruang tamu memberiku beberapa potongan percakapan baru. Semakin aku mendengarkan, semakin aku yakin bahwa keserakahan membuat orang cepat membuka diri. Dalam satu potongan, suara Sinta terdengar pelan tapi tergesa-gesa. Bagaimana kalau dia tahu? Aku duduk dalam kegelapan, earphone begitu dalam di telinga hingga terasa sakit, tapi aku masih bisa mendengar detak jantungku dengan jelas. Kemudian, terdengar suara rendah dan percaya diri Baskara. Dia tidak akan tahu. Dia itu bodoh. Satu kalimat itu saja membuatku mencabut earphone. Aku meletakkan ponsel di meja dan duduk terdiam lama sekali. Kupikir aku sudah tidak peduli lagi padanya, tapi ternyata ada kata-kata yang tidak menimbulkan air mata, melainkan hanya menginjak-injak harga dirimu. Bodoh. Ternyata selama bertahun-tahun hidup bersama, di mata pria yang tidur seranjang denganku, aku hanyalah seorang wanita bodoh yang mudah dibohongi, mudah ditipu, mudah dirampok, dan dibuang. Justru kalimat inilah yang menghapus sisa keraguanku. Jika sebelumnya aku masih ragu apakah pantas membuat keributan di acara tahlilan, setelah kalimat itu, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Bukan aku yang menghancurkan keluarga mereka, mereka sendiri yang sudah lama menghancurkannya. Sementara itu, Yuda juga tidak tinggal diam. Sejak aku mendorongnya ke arah yang benar, dia diam-diam mengawasi Sinta hampir setiap hari. Suatu malam dia pulang terlambat, mengira tidak ada yang akan memperhatikan. Tapi aku melihat dengan jelas motornya terparkir di balik rumpun pisang di ujung desa. Terkadang di malam hari dia berdiri lama di halaman, matanya terpaku pada jendela ruang tamu, tempat Baskara baru saja keluar untuk menelepon. Yuda tidak lagi membuat keributan besar, dan justru itulah yang menurutku berbahaya. Seorang pria yang tadinya hanya bisa mengamuk, begitu mulai mengamati dalam diam, berarti dia sudah yakin ada sesuatu yang sangat kotor sedang terjadi. Aku tahu, inilah saatnya untuk bertemu dengannya sendirian. Bukan untuk menceritakan semuanya, tapi untuk mendorongnya ke tepi jurang kebenaran. Malam sebelum tahlilan, aku mengajak Yuda bertemu di sebuah warung di pinggir desa, memilih waktu saat hari mulai gelap dan tidak ada orang yang kami kenal di sekitar. Dia menatapku dengan curiga dan tidak sabar. Aku tidak bertele-tele. Aku mengeluarkan ponsel dan memutarkan sebuah potongan singkat untuknya. Hanya yang berisi suara Sinta berkata, "Kapan kamu akan menceraikannya?" Dan suara Baskara yang menjawab tentang aset. Hanya itu. Aku tidak menunjukkan videonya, tidak memberikan bukti transfer, tidak menceritakan semua yang kutahu. Mendengar itu, wajah Yuda pertama-tama memucat, lalu seketika menjadi merah padam. Dia melompat begitu keras hingga kursi plastik di belakangnya jatuh dengan gaduh. Rahangnya mengeras begitu kuat hingga aku sepertinya mendengar suara giginya bergemeletuk. "Berikan semua itu padaku," desisnya. Aku duduk tak bergerak, menatap lurus ke matanya. "Belum waktunya." Yuda mencondongkan tubuhnya. Tangannya mencengkeram tepi meja, seolah-olah ingin mematahkannya. "Apa lagi yang kamu tunggu? Mereka tidur di belakangku." "Apa itu belum cukup?" Aku menjawab dengan sangat perlahan, mengucapkan setiap kata dengan jelas. "Kamu mau tahu semua kebenarannya? Tunggu sampai acara tahlilan." Dia membeku. Kegilaan di matanya masih ada, tapi aku tahu dia mendengarkan. Aku melanjutkan dengan suara pelan tapi dingin. "Jika kamu membuat keributan sekarang, mereka paling-paling akan menyangkal semuanya. Kamu akan berkelahi, dan kamulah yang akan kembali disalahkan. Tapi jika kita melakukannya pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, di hadapan seluruh keluarga, tidak ada dari mereka yang bisa lari." Yuda bernapas dengan berat, seperti binatang yang terpojok, dadanya naik turun. Kemudian, dengan gigi bergemeletuk, dia mengangguk dengan kuat. Satu anggukan itu sudah cukup. Aku tahu, sejak saat itu, semua bidak di papan catur telah menempati posisinya. Malam harinya aku pulang, mengunci pintu kamar, dan untuk terakhir kalinya menata semuanya, ponsel, file audio dan video, fotokopi pesan, bahkan nama 2 orang yang bisa menjadi saksi jika diperlukan. Aku duduk hingga larut malam, menyusun bukti, memikirkan kalimat apa yang harus kuucapkan pertama kali, sampai di titik mana, kapan harus memutar apa. Aku bukan lagi wanita yang dikhianati suami dan duduk menangis di bantal.
Aku sedang mempersiapkan sebuah pertunjukan di mana mereka semua akan ditelanjangi oleh kebenaran itu sendiri. Di halaman, angin berdesir di antara daun-daun palem. Di rumah, semua orang berpikir besok akan menjadi acara tahlilan biasa seperti setiap tahunnya. Hanya aku yang tahu bahwa besok akan menjadi hari di mana semuanya berakhir. Aku mematikan layar ponsel, duduk sejenak lagi dalam kegelapan, dan berkata pada diriku dalam hati, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Kali ini, tidak akan ada jalan kembali bagi siapapun. Pagi itu, rumah sudah ramai sejak subuh. Kerabat, tetangga, paman, dan bibi mulai berdatangan bahkan sebelum matahari terbit. Sapaan, denting piring, teriakan meminta nampan dan menata meja, keramaian di dapur semuanya menciptakan suasana yang tampak hidup dan meriah. Tapi di dalam hatiku, anehnya terasa begitu sunyi. Aku bangun pagi-pagi. Aku sendiri yang memilih gaun berwarna gelap, menata rambutku rapi, dan merias wajah secukupnya agar tidak terlihat lelah. Orang mungkin berpikir seorang wanita akan gugup sebelum melakukan hal besar, tapi pada saat itu aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditakuti. Aku sengaja hilir mudik, membantu menata meja, menuang teh, menyusun cangkir, berbicara lebih pelan dan lembut dari biasanya. Justru ketenangan inilah yang membuat Baskara dan Sinta lengah. Aku melihatnya dengan sangat jelas. Baskara beberapa kali melirikku, mencoba menebak apa yang ada di pikiranku. Tapi melihatku tidak mengangkat topik sensitif, berinteraksi dengan sopan dengan kerabat, bahkan meminta kursi tambahan, dia sedikit rileks. Sedangkan Sinta, sejak pagi hingga saat dupa dinyalakan, hampir tidak berani menatap mataku. Dia sibuk di dapur, tapi tangannya gemetar begitu hebat hingga saat membawa secangkir teh, separuhnya tumpah ke piring kecil. Ibu mertuaku, sebaliknya, melihat kepatuhan dan kebijaksanaanku, menjadi semakin berani. Berdiri di tengah halaman dan berbicara dengan beberapa bibi dari kerabat mereka, dia dengan suara keras, agar aku bisa mendengar, berkata, wanita itu bedanya karena bisa sabar, bisa menjaga keluarga. Kalau membuat keributan, hanya akan menghancurkan keluarga dan membuat diri sendiri ditertawakan orang. Para wanita di sekitarnya mengangguk setuju, beberapa bahkan menoleh padaku dan tersenyum seolah-olah memujiku karena sudah lebih bijak. Aku lewat sambil membawa teko, mendengar itu, berhenti sejenak dan menjawab dengan sangat pelan, iya, Bu. Saya juga berpikir, beberapa hal lebih baik diperjelas di hari seperti ini, saat semua orang berkumpul. Mengatakan itu, aku terus berjalan tanpa menoleh, tapi aku tahu, kalimat itu membuat setidaknya 3 orang di halaman membeku. Baskara menatapku, Sinta memucat, dan Yuda, yang berdiri di ujung halaman, hanya diam-diam menghisap rokoknya lalu melemparkannya ke tanah. Acara tahlilan itu sendiri berjalan seperti biasa, kepulan dupa, meja-meja penuh makanan di depan altar, suara monoton seorang paman membacakan doa. Aku berdiri di belakang, melipat tangan, dan menatap foto kakek suami, sementara hatiku terasa sedingin air di sumur yang dalam. Jika beliau masih hidup dan melihat keturunannya hari ini, mungkin dia tidak akan percaya bahwa hari peringatannya akan berubah menjadi seperti ini. Tapi justru karena ini adalah hari peringatan, justru karena ada banyak kerabat sebagai saksi, aku tidak bisa mundur. Setelah ritual selesai, semua orang mulai duduk di meja. Suara derit kursi, anak-anak berlarian, orang dewasa saling memanggil untuk duduk semuanya menciptakan sedikit kekacauan. Dan pada saat itulah, aku berdiri. Aku tidak perlu mengetuk gelas atau berbicara dengan keras. Cukup dengan aku berdiri di tengah halaman dengan sebuah map tipis di tangan, percakapan dengan sendirinya mereda. Aku menyapukan pandangan ke semua orang, menunggu hingga tatapan terakhir tertuju padaku, dan mulai. Mohon maaf sebelumnya, tapi saya ingin mengatakan beberapa hal tentang urusan keluarga dan aset. Hari ini semua kerabat berkumpul, paman, bibi, dan saya ingin kalian menjadi saksi. Mendengar kata aset, banyak yang mengangkat kepala. Mungkin semua orang berpikir aku akan mengumumkan penyerahan hak properti pada Baskara seperti yang kusindirkan beberapa hari lalu. Ibu mertuaku bahkan berdeham dan menegakkan tubuhnya. Baskara tersenyum tipis, mencoba tetap tenang, tapi di matanya sudah terbaca penantian. Aku sedikit meremas map di tanganku dan berkata dengan sangat jelas, mengucapkan setiap kata. Dulu saya berpikir bahwa uang bisa dipercayakan pada suami. Tapi sebelum mempercayakannya, saya harus memperjelas satu hal. Apakah pria ini pantas disebut sebagai suami? Seluruh halaman membeku. Tidak ada lagi yang menggeser kursi. Tidak ada yang berbicara. Aku mendengar dengan jelas bagaimana seseorang di meja sebelah mendentingkan cangkirnya dengan pelan. Baskara bereaksi lebih dulu. Dia tertawa dengan kaku, mencoba membuatku terlihat gila. Laras, ada apa denganmu? Hari ini kan acara tahlilan. Jangan membuat drama. Aku menatap lurus ke wajahnya, tidak merasakan sedikit pun takut. Drama?
Apakah drama saya bisa menandingi kalian? Dengan kata-kata itu, aku membuka ponselku dan memutar rekaman audio pertama. Terdengar sedikit desis, lalu di tengah halaman, suara Sinta terdengar jelas. Kapan kamu akan menceraikannya? Langsung disusul oleh suara rendah dan dingin Baskara. Harus pelan-pelan. Asetnya masih atas nama dia. Satu rekaman pendek itu saja sudah cukup untuk membuat para bibi yang duduk di dekatnya ternganga. Seseorang berbisik pelan, "Ya Tuhan." Ibu mertuaku membatu. Baskara tidak bisa lagi tersenyum. Matanya membelalak seolah tidak percaya aku berani memutarnya di acara tahlilan. Sinta melompat lebih dulu. Dia bangkit dengan kasar. Wajahnya pucat dan suaranya bergetar karena panik. Itu tidak benar, kamu mengeditnya, kamu memfitnahku. Aku menoleh padanya, melihat bagaimana bibirnya bergetar, dan langsung menjawab dengan suara yang membelah udara, "Memfitnah. Tapi suaramu begitu asli. Perlu aku putarkan rekaman saat kamu berada di kamarku agar seluruh keluarga bisa mendengar?" Begitu aku melemparkan kalimat itu, seluruh halaman seolah disiram air es. Beberapa orang menoleh pada Sinta. Tatapan mereka berubah dari terkejut menjadi jijik. Pada saat itu, terdengar suara retakan keras. Yuda membanting cangkirnya ke meja. Teh tumpah kemana-mana. Matanya memerah. Urat-urat di lehernya menonjol. Dia menunjuk Sinta dan mendesis, "Jawab, apa benar kamu dengan kakakku?" Tapi sebelum dia sempat menerjangnya, Baskara melompat dan melindungi Sinta, menunjukkan naluri yang sama yang tidak akan pernah dimiliki oleh seorang kakak ipar yang tidak bersalah. Gerakan itu membuat semua orang membeku sekali lagi. Tidak ada lagi yang berpikir ini adalah kesalahpahaman. Aku berdiri tak bergerak dengan ponsel yang masih menyala di tangan dan menatap wajah-wajah di sekitarku. Aku belum menunjukkan videonya, belum memberikan bukti transfer, belum memutar rekaman yang lebih berat. Aku hanya merobek lapisan pertama topeng mereka. Tapi aku tahu, itu sudah cukup untuk membuat semua orang di halaman ini mengerti. Acara tahlilan ini, sejak saat itu, berhenti menjadi acara tahlilan. Ini telah berubah menjadi pengadilan publik, dan tidak ada dari mereka yang bisa kembali duduk dan makan dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Begitu aku mengalihkan pandangan dari wajah-wajah yang membeku, semua, seperti yang telah kuperkirakan, meledak. Yuda tidak bisa lagi berdiri diam sedetik pun. Dia menendang kursinya ke samping dan menerjang Baskara seperti binatang yang terpojok. Suara langkahnya di atas ubin terdengar seperti dentuman, diikuti oleh sebuah pukulan telak ke wajah kakaknya sendiri. Pukulan itu begitu keras hingga aku bisa mendengar suaranya dengan jelas. Baskara terhuyung dan jatuh ke belakang, pinggulnya menghantam tepi meja kayu. Bibirnya pecah, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Yuda menggeram, suaranya serak karena amarah, "Kamu kakakku sendiri, dan kamu berani tidur dengan istriku." Begitu kalimat itu terlontar, seluruh halaman kembali membeku. Anak-anak ditarik oleh orang dewasa. Beberapa bibi terpekik dan bangkit, sementara para paman bergegas melerai kedua bersaudara itu, takut mereka akan merobohkan meja-meja penuh makanan. Tapi amarah Yuda saat itu tidak lagi seperti serangan cemburunya yang dulu. Ini adalah penghinaan seorang pria yang dipermalukan di depan seluruh keluarganya. Namun, yang membuat semua orang semakin terpana bukanlah pukulan itu, melainkan reaksi Sinta. Dia tidak berlari ke suaminya, tidak menarik lengan Yuda seperti istri yang ketakutan, tidak menangis dan memohon bahwa dia tidak bersalah. Sebaliknya, dia menjerit dan bergegas membantu Baskara untuk berdiri. Caranya menyentuh bahu Baskara dengan panik, menopangnya, membungkuk dan bertanya apakah dia baik-baik saja, membuat seluruh keluarga membeku seolah-olah ditampar. Seorang bibi tua yang berdiri di dekat altar berseru, "Ya Tuhan, jadi ini benar." Satu kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat topeng terakhir retak lebih parah. Tapi yang paling mengejutkanku adalah ibu mertuaku. Dalam adegan di mana putra sulungnya berdarah, putra bungsunya mengamuk karena marah, dan menantunya memeluk kakak iparnya, dia tidak berlari untuk menampar Sinta seperti yang diharapkan, dan tidak mencoba mencari tahu kebenarannya. Hal pertama yang dilakukannya adalah menunjuk ke arahku dan berteriak. Matanya melotot, bibirnya bergetar, suaranya menjadi melengking. "Ini semua ulahmu. Kamu sengaja melakukan ini di acara tahlilan untuk mempermalukan keluarga kami." Mendengar itu, aku tertawa dingin. Bahkan dalam situasi seperti ini, dia masih memikirkan reputasi. Aku menatap lurus ke matanya dan menjawab dengan satu kalimat, "Saya yang mempermalukan, atau putra ibu sendiri yang mempermalukan dirinya?" Begitu aku mengatakan itu, beberapa kerabat menoleh pada Ibu Wati. Tatapan mereka sudah berubah. Baskara saat itu bangkit, bersandar pada meja, menyeka darah di bibirnya, dan masih mencoba membela diri. Dia menoleh ke semua orang, menunjuk Sinta, dan dengan suara bergetar tapi masih mencoba berpura-pura menjadi korban, dia berkata,
kalian hanya mendengar dari satu sisi. Laras. Sinta ini, dia yang memulai semuanya. Aku hanya kasihan padanya karena aku melihat Yuda memukulinya, menyiksanya, makanya aku hilaf. Mendengar itu, aku sadar jika aku membiarkannya terus bicara, dia akan kembali mencoba menyalahkan semuanya pada seorang wanita yang lemah. Aku tidak memberi Baskara kesempatan untuk menyelesaikan perannya. Aku mengambil ponsel kedua yang sudah kusiapkan, melemparkannya dengan keras ke atas meja di tengah halaman, dan memutar videonya. Layar menyala. Meskipun di siang hari, gambar dari kamar tidur cukup jelas. Seluruh keluarga melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Baskara membuka pintu, Sinta masuk di belakangnya, dan dia sendiri yang memeluk pinggang Sinta dan menariknya mendekat. Melihat itu, beberapa orang memalingkan muka, tapi aku terus memutar videonya. Baskara mengelus rambut Sinta, membungkuk dan mencium keningnya, dan Sinta bersandar di dadanya seperti wanita yang sudah terbiasa dengan belayan. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Tidak ada penghiburan, tidak ada rasa kasihan atau godaan. Kebenaran terpampang di layar, telanjang dan memalukan, tepat di depan altar para leluhur. Ibu mertuaku menatap ponsel itu. Wajahnya menjadi seputih kapur. Bibirnya, yang biasanya dipoles lipstik cerah dan selalu siap untuk berdebat, kini hanya bergetar, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Yuda, melihat itu, sepertinya benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia melepaskan diri dari pegangan para paman dan mencengkeram leher Sinta. Tangannya begitu kuat hingga wajah Sinta memucat dalam hitungan detik. Beberapa pria bergegas melepaskan cengkeramannya, menahan Yuda dengan erat. Dan Sinta, setelah terbatuk-batuk, kembali menyanyikan lagu lamanya, menangis dan berteriak seolah-olah dialah yang paling malang di halaman itu. Tapi kali ini, dalam kepanikannya, dia sendiri yang merobek topengnya. Sambil sesenggukan, dia menunjuk Baskara. Aku tidak mau. Baskara yang bilang dia akan menikahiku. Dia janji kita akan hidup terpisah. Begitu dia mengatakannya, kerumunan seolah-olah mendapat pukulan lain. Aku tidak membiarkan jeda ini berlalu sia-sia. Aku melangkah maju dan, dengan suara dingin dan jelas, berkata, hidup terpisah dengan uang siapa? Dengan uang yang dia tarik dari rekening bersama kita? Mengatakan itu, aku mengeluarkan bukti transfer yang sudah dicetak dari map dan meletakkannya dengan keras di atas meja, lembar demi lembar. Tanggal, jumlah, keterangan transfer, nama penerima semuanya terlihat jelas. Ini bukan lagi tuduhan lisan, ini hitam di atas putih. Para bibi yang tadinya ragu, kini melihat kertas-kertas itu dan tidak bisa berkata apa-apa. Salah satu paman yang lebih tua memukul meja dengan tinjunya dan berteriak tepat di depan wajah Baskara, tidak tahu malu. Bagaimana kamu berani menatap wajah para leluhur setelah ini? Sejak saat itu, suasana di halaman berubah dari syok menjadi penghinaan terbuka. Tapi aku tahu, jika aku berhenti di sini, aku tidak akan memberikan pukulan terakhir pada Sinta. Di mata banyak orang, dia masih bisa terlihat seperti gadis naif yang digoda oleh kakak iparnya. Aku tidak memberinya kesempatan itu. Aku membuka ponsel, mencari pesan-pesan yang dipulihkan oleh Dito, dan dengan suara keras, di hadapan seluruh keluarga, aku membacakan, kamu cepat putuskan. Aku tidak mau tinggal bersama Yuda sehari pun lagi. Dan jangan lupakan rumah, mobil, dan uang yang kamu janjikan padaku. Aku selesai membaca, dan keheningan yang mematikan menyelimuti halaman. Tidak ada lagi yang menatap Sinta dengan simpati. Wanita yang baru saja menangis berlutut itu ternyata bukan hanya pengkhianat suaminya, tapi juga seorang perencana licik yang merancang kepindahannya ke kehidupan lain. Sinta membeku di tempat, bibirnya membuka dan menutup seperti ikan yang terdampar di darat. Baskara tampak pucat. Ibu mertuaku ambruk di kursi, bahunya bergetar, bukan karena simpati pada siapapun, tapi karena untuk pertama kalinya dia tidak punya kata-kata untuk membela keluarganya. Pada titik ini, di hadapan seluruh keluarga, semua topeng telah terlepas. Tidak ada lagi yang menjadi korban di mata kerumunan. Baskara adalah seorang pengkhianat, Sinta adalah seorang perencana licik, dan Ibu Wati adalah seorang ibu buta yang memupuk amoralitas ini. Tapi aku tahu, ledakan terbesar masih akan datang. Aku menyapukan pandangan ke seluruh halaman, membiarkan keheningan yang berat menyelimuti setiap wajah. Keheningan ini berharga, karena pada saat inilah orang-orang, setelah pulih dari syok, belum sempat memikirkan pembelaan atau cerita baru untuk menyelamatkan diri. Aku mundur selangkah, meletakkan tangan di tepi meja, dan dengan sangat perlahan, mengucapkan setiap kata seperti paku yang ditancapkan ke udara, berkata, jika ini hanya masalah perselingkuhan, saya tidak akan membicarakannya hari ini. Saya ingin menunjukkan pada kalian, bahwa kalian bukan hanya tidur bersama, tapi juga berencana untuk membuat saya tidak memiliki apa-apa.
Begitu aku selesai, bisikan kembali terdengar di seluruh halaman. Para kerabat saling pandang, beberapa berpikir mereka salah dengar. Perselingkuhan sudah cukup kotor, tapi jika ditambah dengan upaya untuk menipu dan merebut rumah serta aset, itu bukan lagi sekadar kehancuran keluarga. Itu adalah amoralitas, penipuan, perampokan terang-terangan di dalam rumah sendiri. Aku tidak membiarkan keributan itu berlarut-larut. Aku membuka tasku, mengeluarkan 2 map yang sudah disiapkan, dan meletakkannya dengan keras di atas meja. Satu berisi perjanjian investasi palsu dan dokumen aset yang sengaja kutunjukkan pada Baskara untuk memancingnya. Yang lain berisi fotokopi berkas asli yang diam-diam dia bawa ke seorang pengacara. Aku meletakkan kedua map itu bersebelahan, membukanya pada halaman yang relevan, dan berkata, dengan tidak tergesa-gesa, saya memberi Baskara umpan, membuatnya percaya bahwa jika saya sedikit lagi mengalah, dia akan mendapatkan semua dokumen di tangannya. Dan seperti yang kuduga, dia langsung bersemangat. Berkat kenalan di kantor notaris dan seorang teman yang membantu memeriksa riwayat panggilannya, saya tahu bahwa dia diam-diam membawa dokumen-dokumen itu untuk mencari tahu cara membalik nama rumah menjadi miliknya. Wajah Baskara, yang tadinya pucat, menjadi sepucat mayat. Dia berkedip cepat. Tangannya yang tergantung di sisi tubuhnya mulai mengepal. Aku menatap lurus pada suamiku, tidak lagi memanggilnya dengan mesra. Kamu mengambil contoh tanda tanganku dari dokumen-dokumen lama. Kamu meminta seseorang untuk menyiapkan surat kuasa palsu. Kamu menunggu kesalahanku atau saat aku menandatangani sesuatu tanpa melihatnya, kan? Keluarga kembali meledak, seolah-olah api disiram bensin. Seorang paman tua melompat dari kursinya, menopang tubuhnya dengan tangan di meja, dan dengan mata melotot berseru, "Ya Tuhan, sampai sejauh ini." Baskara tergagap. Kefasihannya yang biasa hilang tanpa jejak. Siapa yang memberitahumu ini? Aku tidak melakukan apa-apa. Laras. Aku langsung memotongnya, tidak memberinya kesempatan untuk mundur. Tidak melakukan apa-apa karena kamu belum sempat, bukan karena kamu tidak berniat. Mengatakan itu, aku memutar rekaman audio yang selama semalam terakhir telah kudengarkan berkali-kali agar tidak melewatkan satu kata pun. Suara Baskara terdengar sangat jelas di tengah halaman, begitu jelas hingga terdengar bahkan di meja-meja yang jauh. Begitu rumah itu atas namaku, dia akan tahu, tapi sudah terlambat. Nanti saat bercerai, aku tinggal memberinya sedikit uang dan selesai. Kali ini, tidak ada lagi yang duduk dengan tenang. Kutukan terlontar dari beberapa sisi sekaligus. Seorang nenek menepuk dahinya sambil berseru, "Ya Allah," dan beberapa paman menoleh pada Baskara seperti melihat orang asing. Kekotoran ini bukan lagi di tingkat perselingkuhan. Ini adalah rencana, jebakan, yang diperhitungkan selama berbulan-bulan, melibatkan surat-surat, melibatkan uang. Yuda pada saat itu tiba-tiba berhenti mengamuk, dia berdiri di tengah halaman. Dadanya naik turun, dan kemudian dia tiba-tiba tertawa-tawa yang aneh, serak, dan terdistorsi, yang membuat suasana menjadi menyeramkan. Dia menatap kakaknya, lalu istrinya, dan berkata seolah-olah tenggorokannya disayat pisau, "Bagus sekali. Yang satu tidur dengan kakakku, yang satu mau merampok rumah kakak iparnya. Ternyata, akulah orang paling bodoh di keluarga ini." Pada saat itu, ibu mertuaku masih mencoba menyelamatkan putranya, melemparkan diri ke medan perang. Dia berdiri dengan gemetar, berpegangan pada tepi meja, dan mencoba berbicara dengan percaya diri. Dia mengatakan itu karena emosi. Laki-laki terkadang bicara ngawur saat marah. Apa salahnya? Aku menoleh padanya, dan hatiku membeku. Jika dia membela putranya karena cinta buta, mungkin dia masih bisa dikasihani. Tapi dia tidak buta. Dia tahu. Dan aku menunggu saat inilah untuk merobek topeng terakhir. Aku mengeluarkan ponsel ketiga dan memutar rekaman dari CCTV di depan rumah. Gambarnya tidak terlalu dekat, tapi cukup jelas untuk semua orang mengenali Ibu Wati. Dia melihat sekeliling, lalu menyelipkan sebuah map coklat ke tangan Baskara. Suaranya sedikit terganggu, tapi tidak ada yang bisa salah mengenali suaranya. "Cepat selesaikan. Kalau kamu menundanya, nanti akan semakin buruk." Begitu kalimat itu terdengar, seluruh halaman benar-benar membeku. Ini bukan lagi keheningan, melainkan kebisuan total, seolah-olah orang-orang mendengar sesuatu yang tidak terbayangkan. Ibu mertuaku membeku di tempat, bibirnya bergerak-gerak, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Seketika itu, celaan menghujaninya. Salah satu bibi menunjuknya, dan berkata dengan suara yang menyentak seperti cambuk, "Jadi seorang ibu dan menghasut putranya untuk merampok istrinya. Belum pernah aku melihat aib seperti ini." Paman yang lain terus menggelengkan kepalanya. Keluarga ini sudah busuk. Busuk sampai ke akarnya. Aku berdiri dan menatap Ibu Wati. Untuk pertama kalinya aku melihat wanita yang selalu sinis,
yang suka menekan orang lain dengan moralitas, kini meringkuk di hadapan orang-orang yang di hadapannya dia begitu ingin menjaga muka. Tapi aku tidak membiarkan ini berakhir. Sinta, melihat situasinya telah berubah total, seperti ular yang berganti kulit, langsung beralih untuk menyelamatkan dirinya. Dia jatuh berlutut dan, sambil menangis, menunjuk Baskara. Aku juga ditipu olehnya. Dia janji setelah mendapatkan rumah, dia akan membukakanku salon. Dia bilang kita hanya perlu menunggu sedikit lagi. Dia juga bilang. Dia terdiam sejenak, lalu seolah-olah menggertakkan gigi, dia meluapkan semuanya. Dia bilang Laras itu perempuan bodoh yang kolot, dan kelemahannya adalah dia terlalu percaya pada suaminya. Begitu dia mengatakannya, halaman seolah-olah ditampar api lagi. Meskipun aku sudah mendengar kalimat serupa di rekaman, tapi ketika diucapkan dengan lantang di hadapan seluruh keluarga, aku tetap merasakan sakit yang tajam. Bukan karena masih cinta, tapi karena aku tulus pada seorang pria yang begitu merendahkanku. Pada titik ini, ketiga-tiganya Baskara, Sinta, dan Ibu Wati telah ditelanjangi sepenuhnya. Tidak ada lagi kata-kata untuk membela diri, tidak ada lagi sudut untuk bersembunyi. Tidak ada yang akan berani menatap mata para kerabat. Tapi aku belum selesai. Aku meremas ujung tas di tanganku, merasakan map terakhir yang ada di dalamnya, dan mengangkat kepala. Aku tahu, aku punya satu langkah lagi. Langkah yang akan benar-benar menghancurkan mereka. Aku menatap ketiga orang yang berdiri di hadapanku, pria yang pernah menjadi suamiku, wanita yang pernah memanggilku kakak, dan wanita yang pernah mengajariku untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Dan di hatiku, tidak ada lagi gejolak sedikit pun. Hal terburuk dari seorang wanita bukanlah saat dia menangis atau berteriak karena sakit hati, melainkan saat dia sudah selesai menangis, selesai merasakan sakit, melihat segalanya dengan jernih, dan tidak lagi membutuhkan belas kasihan siapapun. Aku perlahan memasukkan tangan ke dalam tas, mengeluarkan map terakhir, dan meletakkannya di hadapan Baskara, tepat di atas meja. Suara sampul yang menghantam meja sangat pelan, tapi di halaman yang membeku, itu terdengar seperti pisau yang menancap pada sisa-sisa reputasinya. Aku menatap lurus pada Baskara dan berkata, mengucapkan setiap kata dengan jelas, tanpa menaikkan suara, tanpa gemetar, dan tanpa ada yang tercekat di tenggorokan. Saya datang ke sini bukan untuk mencari belas kasihan. Saya datang untuk mengembalikan wajah aslimu padamu. Mengatakan itu, aku mendorong map itu lebih dekat padanya. Tanda tangani. Jika kamu menandatanganinya hari ini, kamu masih bisa menyelamatkan sedikit muka. Jika tidak, besok saya akan menyerahkan semua bukti ini ke polisi atas tuduhan pemalsuan dokumen dan upaya perampasan aset. Barulah saat itu aku melihat perasaan yang sesungguhnya di wajah Baskara, perasaan yang bisa disebut ketakutan. Tidak ada lagi kejengkelan untuk menutupi kebenaran. Tidak ada lagi suara korban. Tidak ada lagi kelicikan yang dia pikir bisa membalikkan keadaan. Perselingkuhan? Pria seperti dia mungkin masih bisa mencoba menyalahkannya pada wanita, pada keadaan, pada kelemahan sesaat. Tapi ketika menyangkut dokumen, surat-surat, aset itu adalah hal yang sama sekali berbeda. Itu adalah sesuatu yang bisa membawa seseorang sangat jauh. Bibir Baskara bergetar. Dia menelan ludah dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suaranya menjadi lebih pelan. Suara ini bukan lagi suara suami, melainkan suara orang yang memohon belas kasihan. Laras, aku salah. Beri aku kesempatan. Mendengar itu, aku merasa ingin tertawa hingga terasa dingin di hati. Kesempatan? Pria ini masih berani meminta kesempatan setelah semua yang dilakukannya? Aku menatapnya tanpa berkedip dan menjawab langsung. Aku memberimu kesempatan selama bertahun-tahun. Kamu menggunakannya untuk tidur dengan adik iparmu dan merencanakan cara untuk mengusirku dari rumah. Begitu aku mengatakan itu, seluruh halaman kembali membeku. Tidak ada yang bisa ikut campur. Karena semua orang tahu itu adalah kebenaran-kebenaran yang terlalu jelas. Sinta, yang berdiri di sebelahnya dan tadinya berpikir bisa berpegangan pada Baskara untuk selamat, melihatnya kempis seperti ban kempes, langsung mengubah taktiknya seperti yang biasa dilakukan orang yang hanya bisa bertahan dengan menempel pada yang kuat. Dia tiba-tiba menoleh pada Yuda, jatuh berlutut di tengah halaman, dengan rambut acak-acakan, air mata dan ingus di wajahnya, dan mencengkeram celana suaminya. Yuda, aku salah. Aku hilaf. Maafkan aku kali ini. Tapi Yuda bukan lagi pria yang hanya bisa marah dan berteriak. Setelah dipermalukan di depan seluruh keluarga, tatapannya menjadi kosong hingga mengerikan. Dia menunduk menatap Sinta, seperti melihat sesuatu yang menjijikkan sekaligus asing, dan berkata dengan serak, "Jangan minta maaf. Mulai sekarang, aku anggap kamu sudah mati." Kalimat itu pendek,
sangat pendek, tapi lebih dingin dari semua tamparan. Sinta langsung melepaskannya, seolah-olah seluruh tulang punggungnya telah dicabut. Ibu mertuaku, melihat putra sulungnya akan menandatangani surat-surat dan putra bungsunya secara praktis mengusir istrinya, benar-benar panik. Dia berlari ke meja, mencoba merebut map itu. Suaranya tidak lagi sombong, melainkan berubah menjadi jeritan melengking. Kamu harusnya punya hati. Apa kamu mau membuat suamimu terpojok? Kamu tidak punya perasaan. Tapi sebelum dia sempat menyentuh tepi kertas, salah satu bibi melangkah maju dan menghalangi jalannya. Suaranya tajam seperti cambuk. Menantumu tidak punya perasaan? Justru kamu dan putramu yang hidup tanpa nurani. Tidak ada satupun kerabat yang membela lagi. Ada yang memalingkan muka, ada yang menggelengkan kepala, ada yang menghela napas. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun dia berkuasa di rumah ini, Ibu Wati terisolasi, ditolak oleh keluarganya sendiri di tengah rumahnya sendiri. Aku tahu, inilah saatnya untuk melakukan langkah terakhir, yang bahkan Baskara mungkin tidak menduganya. Aku menoleh padanya, lalu perlahan menyapukan pandangan ke semua orang di halaman. Suaraku masih sama datarnya, tapi tajam seperti pisau yang diasah dengan baik. Dan ada satu hal lagi yang mungkin kamu tidak tahu. 3 hari yang lalu, saya telah memblokir aksesmu ke semua rekening bersama. Saya juga telah mengajukan permohonan untuk menangguhkan semua transaksi yang berhubungan dengan rumah, dan menyerahkan semua dokumen asli pada pengacara untuk disimpan. Aku berhenti sejenak agar setiap kata meresap ke dalam pikiran mereka, lalu menambahkan, dengan kata lain, kamu tidak punya apa-apa lagi. Sejak saat kamu berpikir kamu akan menang, aku melihat dengan jelas bagaimana semua kekuatan seolah-olah meninggalkan Baskara, bahunya terkulai, tatapannya menjadi kosong. Semua kelicikan dan perhitungannya seolah-olah hancur berantakan. Dia sadar bahwa semua rencananya yang telah dia susun selama berbulan-bulan dari uang hingga rumah, dari istri hingga adik ipar, dari janji hingga dokumen semuanya runtuh. Uang tidak bisa lagi ditarik, rumah tidak bisa lagi disentuh. Adik iparnya baru saja berlutut di hadapan adiknya, dan ibunya menjadi bahan cemoohan semua orang. Dia pikir dia telah memenangkan permainan, tapi ternyata, aku telah membuatnya sekakmat bahkan sebelum dia melakukan langkah terakhirnya. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya dan menyimpulkan di hadapan semua orang. Kamu pikir aku bodoh karena aku diam. Tapi orang yang paling malang adalah orang yang berpikir bahwa diamnya orang lain berarti ketidaktahuan. Mengatakan itu, aku merasakan beban yang telah menekan jiwaku begitu lama terangkat. Ini bukan kegembiraan karena kemenangan, melainkan perasaan ketika seseorang akhirnya menegakkan keadilan untuk dirinya sendiri. Saat aku hendak mengambil tas, Yuda kembali melangkah ke tengah halaman. Kali ini dia tidak berkelahi, tidak mengumpat, dan tidak ada kegilaan di dalam dirinya. Dia berdiri di hadapanku, matanya merah, tapi suaranya menjadi serak dan pelan. Mbak, aku sudah berbuat salah besar, tapi kali ini aku ingin meminta maaf dengan tulus. Aku tidak bisa menjaga istriku, dan menyeretmu ke dalam kekacauan ini. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat Yuda benar-benar menundukkan kepala. Bukan karena takut, tapi karena dia sadar betapa salahnya cara hidupnya selama ini. Aku tidak mengatakan aku memaafkan dan tidak mencoba menghiburnya. Aku hanya mengangguk sedikit. Itu sudah cukup. Kemudian, aku mengambil tasku, berbalik, dan berjalan keluar dari rumah itu. Tidak ada yang menghentikanku, tidak ada yang berhak. Di belakangku, rumah itu masih sama. Dindingnya utuh, atapnya masih di tempatnya, dupa masih mengepul di altar. Tapi aku tahu persis. Sejak aku melangkahi ambang pintu itu, apa yang disebut sebagai kehormatan orang-orang yang tersisa di sana telah hancur total. Setelah hari tahlilan yang menentukan itu, semuanya berakhir begitu cepat hingga aku bahkan tidak merasakan proses yang berlarut-larut atau perlawanan seperti sebelumnya. Mungkin, ketika kebenaran telah terungkap sepenuhnya, orang tidak lagi punya alasan untuk berpegang pada masa lalu. Baskara tidak melawan. Dia dengan sangat cepat menandatangani surat cerai, lebih cepat dari yang pernah dia lakukan saat menandatangani dokumen pekerjaan. Tapi kali ini, goresan penanya tidak lagi mantap, tangannya sedikit gemetar, dan dia tidak berani menatap mataku. Bukan karena masih ada perasaan, tapi karena dia tahu dia telah kalah. Kalah bukan karena aku lebih pintar, tapi karena dia sendiri yang telah menjebak dirinya dalam situasi tanpa jalan keluar. Yuda mengusir Sinta dari rumah pada hari yang sama. Aku dengar dari tetangga, Sinta berdiri lama di depan gerbang, menangis hingga suaranya serak, tapi Yuda tidak membuka pintu. Pintu itu tertutup bukan karena amarah sesaat, tapi karena batas terakhir bagi seorang pria telah dilewati. Tapi hidup bukanlah dongeng di mana orang yang berkhianat akan diterima dengan tangan terbuka di tempat lain. Baskara juga segera memutuskan semua kontak.
Dia tidak lagi berani menghubunginya, karena saat itu dia sedang sibuk menyelamatkan sisa-sisa reputasinya. Dari seseorang yang berpikir akan melangkah ke kehidupan baru, Sinta jatuh terhempas, tidak lagi memiliki pegangan. Ibu mertuaku tidak lagi seberisik dulu. Setelah kejadian itu, dia menjadi pendiam. Tapi diamnya bukan karena kesadaran, melainkan karena malu untuk bersuara. Aku dengar, di acara keluarga berikutnya, setiap kali dia muncul, orang-orang tidak lagi menyapanya dengan hangat seperti dulu. Mereka akan melirik, memalingkan muka, dan berbisik tentang sesuatu yang tanpa kata pun sudah bisa dimengerti. Bagi seseorang yang seumur hidupnya hidup untuk reputasi, itu mungkin adalah hukuman terberat. Baskara kehilangan lebih dari yang dia kira. Bukan hanya keluarga, tapi juga reputasi. Cerita tentang bagaimana dia membawa dokumen ke pengacara dan rekaman audio yang terkait dengan pemalsuan surat-surat akhirnya tidak bisa sepenuhnya ditutupi. Hal itu berdampak pada pekerjaannya. Hubungan bisnis yang dulu terjalin perlahan-lahan merenggang. Orang-orang tidak mengatakan secara langsung, tapi satu tatapan waspada sudah cukup untuk membuat orang mengerti bahwa mereka tidak lagi mempercayainya. Ada hal-hal yang sekali retak, tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Dari semua yang tersisa, hanya Yuda yang membuatku sedikit berpikir. Bukan karena aku kasihan padanya, tapi karena di matanya saat pertemuan terakhir kami, ada sesuatu yang baru. Tidak ada lagi sifat pemarah, tidak ada lagi tatapan pria yang menganggap istrinya sebagai miliknya. Dia menjadi lebih pendiam, lebih sering merenung. Mungkin, setelah semuanya, dia mulai mengerti satu hal. Jika bukan karena hidupnya yang serampangan, kecemburuannya yang tidak berdasar, dan perlakuannya pada istri seperti benda, mungkin semuanya tidak akan sejauh ini. Tapi mengerti bukan berarti segalanya bisa kembali. Setidaknya, dia sadar di mana letak kesalahannya. Sedangkan aku, banyak yang berpikir aku menang. Tapi aku tidak pernah merasa telah mengalahkan siapapun. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi hakku, kebenaran, aset, harga diri, dan yang terpenting, hak untuk keluar dari sebuah hubungan tanpa harus menundukkan kepala. Ini bukan kemenangan yang gemerlap, melainkan ketenangan batin yang datang dari kesadaran bahwa aku tidak lagi berutang apapun pada siapapun. Seseorang pernah bertanya padaku, apakah aku masih menyimpan dendam setelah semua ini? Aku terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. Dulu aku membenci, tapi kemudian aku sadar, orang-orang yang saling mengkhianati itu sudah mengubah hidup mereka sendiri menjadi sebuah hukuman. Mengatakan itu, hatiku terasa lebih ringan. Karena ketika kamu membenci, kamu masih terikat pada masa lalu. Tapi ketika kamu melepaskan, kamu benar-benar melangkah maju. Aku pindah ke tempat lain, tidak terlalu jauh, tapi cukup untuk tidak lagi melihat wajah-wajah lama. Setiap hari aku menata pekerjaanku, membersihkan rumah kecilku, membiasakan diri dengan sore hari di mana tidak perlu menunggu siapapun, tidak perlu menebak-nebak siapa yang sedang berbohong tentang apa. Hari-hari pertama terasa sedikit kosong, tapi kemudian aku sadar, kesunyian ini tidak semenakutkan yang kukira. Sebaliknya, kesunyian ini memberiku ruang untuk menjadi diriku sendiri. Hanya sekali Baskara datang menemuiku, dia berdiri di depan pintu. Penampilannya tidak lagi serapi dulu. Suaranya serak. Aku kehilangan segalanya. Aku menatapnya dan perlahan menjawab, tidak. Apa yang kamu hilangkan bukan aku yang mengambilnya. Kamu sendiri yang menukarnya. Mengatakan itu, aku dengan tenang menutup pintu. Bukan karena dendam, tapi untuk menutup babak kehidupan yang tidak ingin kuulangi lagi. Terkadang aku masih memikirkan masa lalu, tapi tanpa perasaan berat seperti dulu. Aku tidak berterima kasih pada kejadian-kejadian itu, karena tidak ada yang ingin melewatinya. Tapi aku berterima kasih pada hari di mana aku punya kejernihan untuk keluar dari sana, karena dari reruntuhan itu, aku bisa menemukan diriku kembali.